Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 3526. Sampai dengan bab 3550. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 3526 mendengar kata-kata Harvey York, Brian Arnott, yang awalnya putus asa, menjadi pucat, dan pada saat berikutnya dia berkata dengan dingin, York, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Bahkan jika tangan dan matamu terbuka ke langit, kamu tidak bisa menjadi lawan Pangeran Bowles. Pangeran Bowles pasti akan membunuhmu. Aku akan menunggumu di penjara. Di bawah ketidakpercayaan orang lain, Brian Arnott, yang masih keras kepala, ditampar 2 kali oleh seorang detektif, lalu ditendang dan didorong ke dalam kereta. Pada pagi hari setelah Brian Arnott dipenjara, Boyd Bowles berlatih seni bela diri di manor seperti biasa. Setelah semuanya selesai, dia duduk di pavilion dan menunggu para pelayan membawakan sarapan. Rencana suatu hari terletak di pagi hari, yang selalu menjadi pemandangan yang dipegang oleh Boyd Bowles. Dia berpikir bahwa orang sukses tidak boleh tidur larut malam, tetapi harus berolahraga dengan baik di pagi hari untuk menjaga kekuatan fisik dan semangatnya tetap terjaga. Kemudian selesaikan apa yang perlu dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Sisa waktu adalah waktu untuk kesenangan. Sembari menunggu orang berikutnya untuk menyajikan makanan, Boyd Bowles mengambil tablet dan melihatnya, dan sesekali membuat sketsa beberapa kali untuk menangani dokumen-dokumen penting ini. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita yang tampak seperti peri masuk dengan cepat. Hanya saja sekretaris wanita itu tidak memiliki ekspresi centil di wajahnya saat ini. Dia hanya melihat sekeliling dan berkata dengan hati-hati, Pangeran Bowles, sesuatu terjadi. Boyd Bowles tidak mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan ringan, bicaralah. Baik Brian Arnott maupun Komisaris Thompson mengalami kecelakaan. Kata sekretaris wanita itu. Mereka pergi ke Balai Seni Bela Diri Nasional untuk mencari masalah Harvey York tadi malam, dan mereka bertemu keluarga Clayton, Cornelio Bardot dan Rahel Hardy. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal menginjak orang. Dan geng uang hanya ada dalam nama sekarang, Brian Arnott ada hubungannya dengan itu. 18 dakwaan, Komisaris Thompson harus disalahkan dan mengundurkan diri. Sekretaris wanita itu tampak jelek. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak hanya kehilangan orang, tetapi juga kehilangan banyak. Selain itu, saya secara khusus meminta orang untuk menyelidiki asal-usul Harvey York pagi ini. Dia diduga berasal dari Hong Kong yang berjudi Yaman, salah satu dari 5 klan besar, dan itu harus menjadi garis agunan. Selain itu, istrinya adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Selain itu, dia dan Longmen juga tampaknya memiliki persimpangan. Ketika dia berada di Galicia, dia sangat arogan dan tidak hanya berani menyentuh Tianzu. Orang-orang, dan bahkan seseorang seperti Johann Lehner berani bergerak. Orang ini jelas tidak sederhana, kali ini kita meremehkan musuh. Sekretaris wanita ini tampak cemas, Brian Arnott dan yang lainnya hidup dan mati, dia tidak akan peduli. Tapi dia takut kejadian ini akan melibatkan pria yang sangat dia cintai, Boyd Bowles. Oh, benarkah? Masih banyak sejarah dan latar belakang. Aku awalnya mengira ini hanya karakter kecil yang tidak penting. Sepertinya kali ini aku bisa bermain dengan sangat baik. Aku senang. Wajah Boyd Bowles semakin menarik. Pangeran Bowles, haruskah kita memancing Brian Arnott dan yang lainnya dulu? Sekretaris wanita itu mengingatkan. Tidak, biarkan mereka tinggal di sana selama beberapa hari dan beri mereka pelajaran. Tidak ada salahnya. Boyd Bowles tampak tersenyum. Lagi pula, Harvey York mengirim orang-orangku, bukankah aku harus mengundang orang-orangku keluar? Kalau tidak, kemana wajahku akan pergi? York yang bermarga itu tidak berlatih seni bela diri. Hall, serahkan surat perintahku dan beri dia salam terlebih dahulu. Masih bersama Novel Audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 3527 sementara Boyd Bowles mengatur kejutan untuk Balai Seni Bela Diri Nasional Harvey York. Galicia, halaman keluarga Lehner. Celia Beck berjalan ke kolam anggur dan hutan daging paling terkenal di halaman keluarga Lehner sambil melihat informasi yang baru saja diperolehnya di ponselnya. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa Axel Lehner, tuan muda tertua dari keluarga Lehner, dengan tubuh bagian atas yang telanjang dan otot yang sangat kuat, sedang berlatih dengan beberapa anjing serigala saat ini. Anjing serigala ini sudah lapar selama beberapa hari. Mereka dapat digambarkan sebagai ganas dan kejam.
Bahkan pemiliknya akan lupa siapa mereka, dan mereka hanya ingin kenyang. Namun di hadapan anjing-anjing serigala yang menakutkan ini, sosok Axel Lehner stabil seperti gunung Tai, dan ketika dia meninju, dia bisa langsung menjatuhkan anjing-anjing serigala itu ke udara. Saat melihat sosok Celia Beck, Axel Lehner yang masih dalam mentalitas permainan, mengangkat tangannya dan meraih rahang atas dan bawah kepala serigala. Dalam sekejap, kepala serigala itu mati. Setelah membuang anjing serigala yang mati ke tanah dan menjadi makanan bagi anjing serigala lainnya, Axel Lehner menyekat tubuh bagian atas tangannya dengan air hangat yang disiapkan oleh pelayannya. Kemudian, dia berjalan menuju Celia Beck yang terhormat di kejauhan. Little kelima, datang ke sini pagi-pagi sekali, apakah Anda punya kabar baik untuk diberitahukan kepada saya? Axel Lehner tersenyum ringan, senyumnya tampak lembut. Tetapi mereka yang akrab dengan gaya perilakunya dapat memahami bahwa ini adalah tawa yang benar-benar menyembunyikan pisau. Ini bukan kabar baik, tapi juga bukan kabar buruk. Celia Beck tersenyum dan berjalan ke arah Axel Lehner dengan hormat dan berjalan bersamanya. Harvey York lebih kuat dan lebih kejam dari yang kita bayangkan. Ketika saya bertemu dengannya kemarin, saya awalnya ingin menggunakan adu banteng untuk mengambil inisiatif dalam negosiasi kami. Tapi saya tidak menyangka dia akan membunuh Calo dengan satu tangan, itu membuat saya memikirkan semua rencana dan kata-katanya. Bahkan, kami yang semula ingin menamparkan wajahnya menjadi dia. Selain itu, Harvey York juga mengatakan, beri kami 3 hari, dalam 3 hari, ditambah bunga 100 juta sehari. Kalau dia bisa, melihat uangnya dalam 3 hari, dia akan mengambil uang itu secara langsung. Bakarkan untukmu. Setelah mengatakan itu, Celia Beck melirik Axel Lehner dengan hati-hati, dan melihat bahwa dia tidak marah, tetapi menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Celia Beck terus berbicara. Menurut analisis saya, ini berarti bahwa jika uang tidak tersedia, York yang bermarga akan siap menggunakan cara yang kuat untuk menekannya. Bahkan mungkin untuk membunuhnya secara langsung. Selain itu, di 2 hari terakhir, Harvey York tidak melakukan apa-apa di Galicia. Bahkan, dia menginjak Brian Arnott dan Komisaris Thompson kemarin. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kejam. Menurut analisis saya, tingkah lakunya tampak tidak logis, tetapi sebenarnya itu sama saja dengan memberi kita pelajaran. Ini untuk memperingatkan kami bahwa identitas Anda, Tuan Lehner, tidak membuatnya takut dan takut. Celia Beck juga menyerahkan ponsel kepada Axel Lehner, yang berisi informasi terperinci tentang apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Saat membagikan informasi, Celia Beck hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, dia tidak ingin memperhatikan Harvey York, dia juga tidak ingin menyampaikan kata-kata Harvey York kepada Axel Lehner. Tapi Harvey York dengan mudah menginjak Komisaris Thompson dan menghapus Money Gang, yang memaksanya untuk bertindak hati-hati, itulah sebabnya insiden hari ini terjadi. Menarik, membunuh geng uang. Menginjak Komisaris Thompson. Wajah Axel Lehner penuh dengan ekspresi setengah tersenyum. Apakah Boyd Bowles punya pendapat? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3528 Celia Beck menarik napas dalam-dalam dan berkata, menurut informasi yang saya terima sejauh ini, belum ada tindakan besar di pihak Pangeran Bowles. Kita dapat berpikir bahwa Pangeran Bowles adalah untuk sementara dikejutkan olehnya. Lagi pula, York yang bermarga adalah hari-hari ini di Galicia, itu dapat dianggap sombong dan mendominasi, dan sulit untuk dihadapi. Mendengar kata-kata sombong dan mendominasi, Axel Lehner terkekeh ringan, dan kemudian ada dominasi yang tak terkatakan pada tubuhnya. Menarik, sangat menarik. Masih ada orang yang berani sombong dan mendominasi di depanku akhir-akhir ini. 7 dan 13 tua juga karakter. Di depanku, bukankah mereka sehebat cucu? Nama belakangnya adalah York. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah anak terlantar dari Hong Kong yang berjudi aman. Kenapa dia begitu baik? Hanya karena dia bisa makan nasi lunak? Atau karena mulutnya? Atau karena dia membunuh Eider Jones? Tidak peduli seberapa kuat Eider Jones, itu tidak lain adalah tubuh fana. Di tahun ini, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri, mereka masih bisa mengalahkan meriam pesawat, mereka memukuli lebih dari 1000 orang. 100 orang. Axel Lehner tampak dingin. Jika aku mau, dengan lambaian tanganku, Galicia akan memiliki ribuan pasukan untuk membunuhnya. Hanya orang luar kota, orang luar, apa yang kamu pura-pura ada di depanku? Kau ingin memberiku 10 lagi. 100 juta. Saat itu, 13 tidak berani meminta uang ini padaku. Apakah dia memakan empedu beruang dan macan tutul? Jelas, Axel Lehner jauh lebih bijak dan pintar daripada yang dibayangkan orang lain. Dia sama sekali tidak peduli dengan Harvey York. Ketika Mandy Zimmer datang untuk mencari miliar, dia sudah meminta seseorang untuk mengetahui situasi Harvey York. Oleh karena itu, meskipun dia sangat meremehkan Harvey York saat ini, dia tidak berpikir bahwa Harvey York dapat bertarung dengannya sampai kematian Axel Lehner. Bagaimanapun, dia adalah orang yang mendapat dukungan penuh dari Presiden 30 tahun. Cabang ke-6 Longman dan setengah dari penguasa Aula dari 8 Aula dalam dan luar. Selama dia mau,
Dengan lambaian tangannya, dia dapat menemukan 180.000 orang dari Galicia untuk membunuh Harvey York dalam hitungan menit. Celia Beck tersenyum dan berkata, meskipun Harvey York mampu, bukan berarti dia hanya memiliki kekuatan. Dia adalah pilihan terbaik, apakah dia memanfaatkan situasi atau rencana. Nah, dari distrik baru Galicia, 13 tua menderita kerugian besar. Boyd Bowles juga mengalami kerugian soal bantuan uang tersebut. Tapi itu saja, Anda ingin saya membuat konsesi padanya. Saya khawatir itu tidak mungkin. Meskipun Axel Lehner bertepuk tangan, ada sedikit rasa jijik di matanya, jelas dia merasa bahwa tindakan Harvey York tidak ada di meja. Celia Beck juga memikirkannya, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lehner, bukan hal buruk Harvey York begitu sombong. Juga, sikap. Sekarang Anda memiliki 2 rintangan di posisi superior Anda. Salah satunya adalah ke-7 tua dan yang lainnya adalah 13 tua. Sekarang Harvey York telah berkelahi dengan 13 tua. Jika kita bisa memikirkan cara, jika yang bermarga York dan Old Seven juga bertarung sampai akhir. Lalu, kita bisa menyelamatkan banyak hal. Lagi pula, Anda adalah putra dan cucu tertua, dan Anda harus peduli dengan pengaruh reputasi, dan banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Sama seperti orang lain, bertindak sembrono. Bagi kami, berada di posisi teratas adalah hal yang paling penting. Jika Anda bisa berada di posisi teratas, semua kepentingan lainnya bisa dialihkan. Karena, saya akan merekomendasikan Anda dapat mengembalikan 1 miliar yuan ke Harvey York, dan 500 juta yuan lainnya dapat dianggap sebagai teman. Saya pikir dia harus mengakui persahabatan Anda dan menganggap Anda sebagai dukungannya di Galicia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3529, dan dengan senjata Master York, jika kita terus membuat gelombang di belakang kita. Manfaatkan situasi untuk memecahkan Johan Lehner, yang telah menderita kerugian, dan juga memecahkan 7 tua. Maka hasil ini untuk kita. Mengatakannya, itu pasti akan bermanfaat tanpa membahayakan. Celia Beck mengatakannya dalam satu tarikan napas, ini adalah pilihan terbaik yang dia pikirkan dalam perjalanan setelah dia mendapat berita itu. Lagi pula, baginya, hanya ketika Axel Lehner berada di posisi teratas dia bisa berada di posisi teratas. Kekayaan telah lama terikat pada Axel Lehner. Anda sangat masuk akal. Axel Lehner mengangguk. Namun, apakah ini berarti aku kehilangan muka dengannya? Aku, Axel Lehner, berkompromi dengan orang luar. Jika masalah ini menyebar, apakah aku akan kehilangan muka di rumah nenekku? Sudah. Bagi Axel Lehner, wajah lebih penting dari segalanya. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun dalam hidupnya, dan sekarang dia ingin memberikan wajah kepada orang luar. Aku tidak bisa memberitahumu ini. Tuan muda, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Celia Beck berbicara perlahan. Membayar kembali uang memang sedikit memalukan bagimu, dan dikenal oleh orang luar juga akan mempengaruhi citramu. Tapi masalahnya, dalam jangka panjang, bekerja sama dengan Harvey York akan memungkinkanmu untuk cepat menjadi atasan. Setelah itu semua, situasi antara Longman dan keluarga Lehner sudah jelas sekarang. Dan Anda takut seseorang akan mati dalam hidup Anda. Belum terlambat untuk membunuh Harvey York setelah Anda naik ke tampuk kekuasaan. Anda telah menjadi kepala keluarga naga dan kepala Longman. Di Galicia, Anda mengendalikan segalanya. Ada banyak orang untukmu. Bekerja keras, pada saat itu, membunuh Harvey York akan semudah menginjak semut. Lagi pula, ini adalah musim gugur yang penting dan Galicia bergolak, jadi lebih baik memenangkan Harvey York. Celia Beck juga mengikuti panduan yang baik, dan hanya berharap Axel Lehner akan bertarung. Untuk sementara bergabung dengan Harvey York yang sulit. Hanya dengan bergabung, Axel Lehner akan memiliki peluang lebih besar dalam pertempuran Longman berikutnya. Axel Lehner naik tahta, dia, selir kelima, mungkin bisa menjadi istri dari Master Sekte dan istri dari Master Keluarga. Kekayaan mungkin tidak banyak, tapi itu pasti satu kata dan bobot yang tinggi. Sudah pasti menjadi seseorang di lingkaran atas negara H. Memikirkan hal ini, Celia Beck juga sangat bersemangat, jadi dia mencoba yang terbaik untuk memfasilitasi ini. Anak ini memang berbakat. Dia ada di Galicia akhir-akhir ini, dan dia memang telah menyebabkan banyak orang kewalahan. Mereka semua rasa yang menarik. Namun, saya masih berharap untuk bertemu dengannya secara langsung untuk sementara waktu. Biarkan saya melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan saya. Dengan begitu aku bisa menentukan apakah dia teman atau musuh. Jelas, bagi Axel Lehner, yang terbiasa memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, sifatnya mempertanyakan segalanya. Dia tidak akan percaya apa yang orang lain katakan. Mengatakan kecuali apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Termasuk Celia Beck. Celia Beck juga tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak berani mengatakan lebih banyak, karena dia takut dia akan mengatakan lebih banyak kesalahan. Dan dia menebak pikiran Axel Lehner. Meskipun dia tertarik pada Harvey York, dia tidak berpikir bahwa orang luar memenuhi syarat untuk menundukkan kepalanya.
Untuk Axel Lehner, yang percaya bahwa dia adalah generasi muda pertama di Galicia. Tidak peduli seberapa hebat Harvey York adalah, dia tidak bisa lebih baik dari dirinya sendiri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3530, oke, mari kita tidak membicarakan hal-hal membosankan ini, mari kita sarapan dulu. Axel Lehner tersenyum. Juga, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, ketika Anda datang, saya sudah mengirim seseorang untuk menahan Mandy Zimmer. Bukankah yang bermarga York mampu? Jika dia tahu kemana istrinya pergi, dia pasti akan menyelamatkan pria itu. Kalau begitu aku akan mengakui bahwa dia kuat. Jika dia tidak bisa menyelamatkan istrinya saat ini besok. Kalau begitu aku akan menjual istrinya ke benua hitam. Kepala berkulit gelap itu, wanita lembut seperti ini adalah favoritku. Axel Lehner menunjukkan arogansi dan dominasinya sendiri, saya ingin melihat bagaimana reaksi nama keluarga York. Kelopak mata Celia Becky melonjak, dan tanpa sadar dia berkata, Tuan muda, Anda akan membuat Harvey York marah dengan melakukan ini. Dan jika terjadi kesalahan, semuanya tidak akan berakhir. Bukankah kamu bilang dia hebat? Axel Lehner mencibir. Tidakkah Anda mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi rekan saya dan sekutu saya? Aku akan memberinya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sekarang. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyerangku. Jika kamu tidak bisa membuatku takut sedikit pun, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan orang itu Johan Lehner sampai akhir? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi senjataku? Apakah dia layak? Tuan muda, bahkan jika kami ingin mengujinya, kami tidak akan menggunakan cara drastis seperti itu, saya khawatir Anda akan. Celia Beck juga ingin membujuk. Tampar, Axel Lehner tiba-tiba menamparkan wajah Celia Beck dengan backhand, menamparnya ke tanah. Apa? Anda ingin mengatakan bahwa saya tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan? Oke, mari kita jalan-jalan dan melihat siapa yang tidak bisa makan dan jalan-jalan. Suara itu jatuh, dan Axel Lehner membawa tangannya di punggungnya. Meninggalkan, ekspresinya sangat dingin. Aula Seni Bela Diri Nasional. Setelah melewati galeri seni bela diri nasional yang bergejolak sehari sebelumnya, dia sekali lagi masuk keadaan stagnan. Meskipun Carmelo Banks menemukan beberapa rekan magang dan saudara untuk mendukung adegan itu, tetapi setelah orang-orang ini datang, mereka tidak dapat mendukung terlalu banyak popularitas, dan paling-paling mereka menjadi tukang. Tapi Harvey York tidak peduli. Dia juga memesan beberapa furnitur secara online dan berencana untuk merapikan halaman belakang. Setelah Cynthia Zimmer keluar dari rumah sakit dalam 2 hari, dia akan membawa Mandy Zimmer untuk tinggal bersamanya. Adapun Lilian Yates. Memikirkan ini, Harvey York, yang baru saja akan sakit kepala, tiba-tiba melihat pintu Balai Seni Bela Diri Nasional didorong terbuka dengan ledakan. Tepat ketika dia mengira seseorang akan menghancurkan adegan itu, dia melihat Rahel Hardy berjalan dengan cemas. Tuan York, sesuatu telah terjadi. Harvey York sedikit mengernyit dan tanpa sadar berkata, ada apa? Ekspresi Rahel Hardy berubah, dan setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa lebih dari selusin orang yang bertanggung jawab melindungi. Semua murid dari Aula Penegakan Hukum ditemukan, pingsan, diikat dan dibuang ke alam liar. Ekspresi Harvey York berubah seketika ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut, di mana Mandy? Saya tidak menemukannya. Rahel Hardy berkata dengan lembut. Mendengar ini, Harvey York menghela nafas lega, selama dia tidak menemukannya, masih akan ada vitalitas. Para penjaga memiliki segalanya. Sudah ditiadakan, dan sekarang tinggal Maibah saja, dan ibu ipar tidak tahu harus kemana. Dari jejak di TKP, ibu ipar seharusnya dibajak oleh kekuatan yang sangat kuat. Apalagi, pihak lain mungkin. Setelah mengatakan ini, nada suara Rahel Hardy sulit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3531, mungkin apa? Harvey York berkata dengan cemberut. Orang yang menembak kemungkinan memiliki status yang sangat tinggi di dalam Longman. Karena dari jejak di tempat kejadian, para murid Balai Penegakan Hukum bahkan tidak mencabut pedang dari pinggang mereka. Benar-benar menekan kata-kata mereka, tidak mungkin adegan seperti itu terjadi. Mendengar ini, Harvey York menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, di Galicia, siapa yang memiliki energi yang begitu besar sehingga orang-orang di Balai Penegakan Hukum Longman tidak berani menghunus pedang di depan mereka? Ada beberapa. 3 tetua Lehner keluarga. Ada juga anggota gereja Presbyterian. Rahel Hardy tampak jelek. Bukannya Law Enforcement Hall tidak bisa mengendalikan mereka, tapi banyak dari murid Law Enforcement Hall adalah penduduk asli Galicia. Saat menghadapi orang-orang ini, kamu pasti tidak berani bertindak sembarangan. Mendengar ini, Harvey mata York sedikit membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, meskipun ada konflik antara Dewan Presbyterian dan kami, kedua belah pihak belum pernah bertemu. Lehner muda ke-7 adalah sama. Lehner muda ke-13 Johan Lehner baru-baru ini ditampar wajahnya oleh saya, dan dia membersihkan pada saat ini.
Sudah terlambat untuk menyelesaikan, bagaimana mungkin Anda memprovokasi saya? Jadi aku akan membakarnya secara pribadi. Yang Lehner, Axel Lehner pertempuran sudah berakhir. Setelah mengatakan ini, mata Harvey York menjadi dingin. Meskipun tidak ada bukti substantif, hal-hal pada dasarnya diselesaikan. Pikiran bahwa Axel Lehner tidak hanya tidak membayar kembali uangnya, tetapi juga menculik Mandy Zimmer, membuat mata Harvey York penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, telepon Rahel Hardy bergetar hebat. Dia dengan cepat terhubung, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, "Tuan Muda York, saya baru saja mendapat kabar bahwa pagi ini, penjaga pribadi Axel Lehner dikirim. Mereka muncul di jalan-jalan Galicia dan lewat. Setelah kejadian itu terjadi, aku kembali ke halaman keluarga Lehner." Dia menebak dengan ekspresi sulit. "Saya pikir, ada kemungkinan besar bahwa nyonya adik ipar telah jatuh ke tangan mereka." Ekspresi Harvey York berubah dingin, dan suaranya tenggelam, "Di mana Axel Lehner sekarang?" Rahel Hardy ragu-ragu sejenak. Sementara sebelum menurunkan suaranya. "Suara, Tuan Muda York, jangan impulsif, kita punya cara lain." Harvey York berkata dengan dingin lagi, "Di mana Axel Lehner?" "Jawab aku. Ini perintah." Ekspresi Rahel Hardy berubah, dan akhirnya dia berkata tanpa daya, "Axel Lehner akan menghadiri perjamuan Yayasan Amal Galicia malam ini. Masih ada setengah jam sebelum jamuan makan." Harvey York sedikit mengangguk, mengambil kunci mobil langsung dan berjalan keluar pintu. Tuan Muda York. Melihat Harvey York pergi, Rahel Hardy mengerti apa yang akan dia lakukan. Tapi masalahnya, Axel Lehner adalah kepala dari 3 tuan muda keluarga Lehner. Di pesta amal, Harvey York akan sangat dirugikan dalam serangan mematikan. Bertarung dengan Axel Lehner, yang memiliki mata dan tangan. Adegan ini membuat ekspresi Rahel Hardy berubah. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat memutar nomor tersebut. "Kerahkan semua staf Balai Penegakan Hukum, target, pesta amal." Pesta amal. Wakil Aula Master Hardy, tempat itu adalah milik keluarga Lehner, dan orang di dalamnya malam ini adalah Tuan Muda Lehner. Dan pasti akan ada tak terhitung pejabat tinggi di pesta makan malam. Jika kita melakukan ini, kita akan menempatkan seluruh militer kelas atas di kota ini benar-benar tersinggung. "Tidak masalah." Suara Rahel Hardy berubah dingin. "Bukan aku yang akan melakukan ini sekarang. Ini adalah Tuan Aulamu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3532 di jalan-jalan Galicia pada malam hari, seorang Toyota yang sombong mengamuk menuju taman amal tempat pesta amal itu berada. Meski tidak ada bukti 100%, namun dari analisis berbagai petunjuk dan penilaian dari berbagai kondisi, pada dasarnya dapat ditentukan bahwa orang yang mengikat Mandy Zimmer adalah Yang Lehner, Axel Lehner. Tuan muda ke-13 Johan Lehner. Jika itu normal, Harvey York juga akan mempertimbangkan dampaknya, mengumpulkan bukti sesegera mungkin, dan kemudian melihat apa yang harus dilakukan. Tapi ini tentang Mandy Zimmer, Harvey York tidak bisa menunggu. Karena menurut informasi yang didapatnya, Axel Lehner selalu keras kepala dan bertindak tidak bermoral. Dibandingkan dengan tuan muda ke-13 Johan Lehner, yang membual bahwa dia licik dan kagum pada segalanya. Axel Lehner tidak hanya lebih sulit untuk dihadapi, tetapi juga bertindak lebih gila. Harvey York tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menjamin bahwa Mandy Zimmer tidak akan terluka ketika dia jatuh ke tangan Axel Lehner. Karena itu, di sepanjang jalan, Harvey York mengusir yang mendominasi dari pesawat di darat. Dia tidak hanya menerobos banyak lampu merah di sepanjang jalan, tetapi juga mundur untuk jarak tertentu, tujuannya adalah untuk mencapai taman amal sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Harvey York menelepon George Zabel saat mengemudi, memintanya untuk meretas sistem sesegera mungkin, dan kemudian mengirim diagram struktur taman amal ke ponselnya. Selama periode ini, Rahel Hardy menelepon beberapa kali, tetapi Harvey York tidak menjawab. Di satu sisi, dia tidak ingin berkecil hati, dan di sisi lain, dia tidak ingin Rahel Hardy ikut campur terlalu dalam masalah ini. Segera, mobil meninggalkan pusat kota yang ramai dan melaju menuju jalan yang mengarah langsung ke Charity Garden. Boom, pada saat ini, kelopak mata Harvey York sedikit berkedut. Pasalnya, dari kaca spion terlihat 5 buah Mercedes-Benz Big G melesat dari pinggir jalan, mengejar mereka dengan agresif. Di setiap Mercedes-Benz Big G, ada beberapa pria yang mengenakan topeng, dan semuanya memiliki senjata api di tangan mereka. Jelas, orang-orang ini sudah lama menunggu di sini, tujuannya adalah untuk menunggu Harvey York. Tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk bereaksi, pihak lain sudah menginjak pedal gas dengan panik, dan Mercedes-Benz Big G meraung dan bergegas keluar, mengenai arah Harvey York. Orang-orang Axel Lehner, bajingan ini ingin bersamaku selamanya. Wajah Harvey York berubah sedikit dingin. Pada saat ini, dia memutar setir dan menginjak pedal gas dengan berat. Sambil menghindari pukulan fatal lawan, dia juga menarik membuka jarak antara kedua belah pihak. Hanya saja dari 5 Mercedes-Benz G besar di belakang tidak ada yang berniat melepasnya. Mereka semua menggigit Harvey York dengan erat, sepertinya mereka ditakdirkan untuk mati. Tuan muda Lehner mendapat perintah,
geng ikan terbang kita hanya memiliki satu tugas hari ini, bunuh orang ini. Di tengah kopilot Mercedes-Benz Big G, duduk seorang pria botak. Jika ada orang-orang dari kalangan atas Galicia di sini, mudah untuk mengenali bahwa orang ini adalah salah satu dari 6 geng besar di Jalan Galicia, pemimpin geng ikan terbang, Curtis Bilbao. Curtis Bilbao selalu memegang paha Axel Lehner, dan karena gunung inilah dia selalu bisa memamerkan kekuatannya di Galicia. Karena itu, ketika dia menerima perintah pada saat ini, dia secara alami menerapkannya dengan sekuat tenaga, terlepas dari kekuatannya. Adapun siapa pihak lain itu dan mengapa mereka ingin membunuhnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama tugas itu dapat diselesaikan, setiap orang akan dihargai dengan 1 juta, dan 1 wanita cantik. Curtis Bilbao melanjutkan untuk memesan, dan kata-katanya membuat semua penjahat pembunuh memiliki mata yang berapi-api. Saat ini, Curtis Bilbao tidak perlu terus memesan, orang-orang ini sudah mulai membuka asuransi senjata api di tangan mereka, dan mereka terlihat membunuh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3533, Bang Bang Bang, beberapa senjata api melepaskan asuransi, dan seorang preman langsung menjulur keluar jendela, membidik Toyota yang sombong di depan dan menarik pelatuknya secara langsung, tampak tidak bermoral. Harvey York di depan mendengar suara senjata api, matanya menjadi dingin di detik berikutnya, dan kemudian dia dengan sengaja melambat. Pada saat Mercedes-Benz Big G terkemuka menabrak, Harvey York membanting setir di tangannya dan menginjak rem secara bersamaan. Bodi yang mendominasi itu menjentikkan ekornya secara langsung dan menabrak bodi Mercedes-Benz Big G terkemuka. Mercedes-Benz Big G mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan, dan kemudian bodinya berputar, membuat putaran 180 derajat langsung di tempatnya. Memanfaatkan kelembaman kendaraan, Harvey York mengayunkan kemudi lagi dan menabrak tempat di mana Mercedes-Benz Big G kedua berada. Pengemudi Mercedes-Benz Big G kedua terkejut dan memutar setir tanpa sadar untuk menghindarinya, tetapi Harvey York memanfaatkan situasi itu dan menjatuhkannya ke sisi jalan. Adegan ini seperti operasi centil Need for Speed, yang secara langsung menyebabkan kulit Curtis Bilbao di mobil belakang sedikit berubah, yang agak jelek. Dia tahu bahwa Axel Lehner tidak memiliki lawan yang sederhana, tetapi dia tidak berharap lawannya begitu sederhana. Bajingan, menurutmu geng ikan terbang kita vegetarian? Melihat sikap Harvey York yang arogan dan mendominasi, preman di Mercedes-Benz G ketiga langsung membuka sunroof, lalu mengangkat tangannya senjata api, membidik kursi pengemudi Harvey York dan tarik pelatuknya. Namun, Harvey York langsung mematahkan tuas kontrol wiper, menjentikkan tangan kanannya, dan memukul pergelangan tangan preman itu terlebih dahulu. Penjahat itu berteriak, dan senjata api di tangannya jatuh ke dalam kereta dan meledak seketika. Kemudian terdengar rentetan suara, bang bang bang, Mercedes-Benz Big G kehilangan kendali dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Hanya 2 Mercedes-Benz G besar yang tersisa di belakang mengerem secara naluriah saat ini. Dan sekelompok orang yang tidak memakai sabuk pengaman terbang keluar, langsung memecahkan kaca, dan jatuh ke jalan. Adegan ini sangat memalukan. Curtis Bilbao, yang selalu tak terkalahkan dan tak terkalahkan di bawah Axel Lehner, tidak memainkan peran apapun hari ini. Dia bangkit dari tanah dengan gemetar, mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari dahinya, dan tampak malu. Melihat Toyota yang sombong di depannya berhenti, Curtis Bilbao dengan enggan berteriak, tembak dan bunuh dia. Sambil berbicara, dia dengan cepat mundur, mencoba mencari tempat untuk meminta dukungan. Karena dia punya firasat bahwa dia mungkin menendang pelat besi hari ini. 7 atau 8 preman geng ikan terbang yang masih cakap bangkit dan ingin menarik pelatuknya. Tapi sebelum orang-orang ini bisa melepaskan tembakan, Harvey York dengan acuh menarik senjata api yang baru saja dia ambil. Bang bang bang, serangkaian suara keluar, dan masing-masing preman ini jatuh ke genangan darah dengan tangan dan kaki tertutup, berkedut, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Kedua belah pihak berada pada titik kematian saat ini, dan sebagian besar dari mereka diinstruksikan oleh Axel Lehner di belakang layar, jadi Harvey York secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bang, suara terakhir terdengar, dan Curtis Bilbao, yang baru saja akan menelepon, hanya merasakan sakit di pergelangan tangannya, dan ponselnya langsung jatuh ke tanah. Dia mengabaikan rasa sakit dan teriakan, dan hanya berbalik tanpa sadar pada saat ini. Saya melihat bahwa Harvey York telah berdiri di wajahnya di beberapa titik, dan senjata api di tangannya ada di dahinya. Dragon Axel memintamu untuk datang. Yang lain ada di Charity Garden. Kelopak mata Curtis Bilbao terlonjak, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit saat menghadapi senjata api yang berasap itu. Dia tahu bahwa dia dikalahkan, dan kekalahannya sederhana dan lugas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3534 ketika cahaya terakhir matahari terbenam menghilang, Taman Amal Galicia menjadi terang benderang dan penuh dengan suara. Tidak hanya aula, tetapi juga halaman rumput, dan tempat-tempat lain yang penuh dengan orang saat ini. Para tamu dari semua lapisan masyarakat di kalangan atas Galicia berkumpul bersama, ditambah para pelayan yang hormat, jumlah orang yang hadir mendekati 1000.
Dapat dikatakan bahwa ini adalah acara amal akbar. Para tamu yang datang malam ini akan menyumbangkan cinta mereka kepada mereka yang membutuhkan. Di atas meja Prancis panjang yang indah, ada semua jenis minuman, kue kering, dan minuman. Para tamu yang hadir sesekali mengambilnya, namun lebih sering mereka berbincang panjang lebar, saling bertukar kartu nama, yang membuat suasana di venue menjadi sangat harmonis. Dan pembawa acara pesta amal hari ini adalah pemimpin dari 3 tuan muda dari keluarga Lehner, Yang Lehner, Axel Lehner. Mereka yang bisa muncul di sini untuk bersorak entah kaya atau mahal. Yang paling penting adalah sejak mereka muncul di sini, itu berarti mereka memilih untuk berdiri di sisi Axel Lehner dalam pertempuran keluarga Lehner. Selama Axel Lehner berhasil naik tahta, semua orang yang hadir hari ini akan menjadi pelayan naga. Selain orang luar ini, di antara 72 selir dari 3 istana dan 6 halaman Axel Lehner, 2 selir favoritnya juga menghadiri makan malam bersamanya. Yang mengejutkan adalah bahwa selir kelima Celia Beck, yang telah begitu berbakti padanya sebelumnya, tidak muncul di sini. Dengan 2 wanita cantik menawan di sekelilingnya, Axel Lehner terus bersulang untuk para tamu yang hadir. Tuan Bowles, Miss Bowles, sayang sekali putra Bowles tidak datang malam ini. Axel Lehner berjalan ke sepasang pasangan yang bersemangat tinggi, dan berkata sambil tersenyum di depan ayah dan anak perempuan itu, yang menonjol di antara para tamu. Pasangan ini adalah ayah dan anak Dario Bowles dan Darla Bowles dari Sekte Bowles di Barat Laut. Meskipun mereka hanya kerabat agunan dari Sekte Bowles Barat Laut, nama-nama dari 5 klan utama dapat menakut-nakuti orang sampai mati kapan saja. Namun, bahkan jika mereka berasal dari 5 klan utama, mereka tidak berani mengabaikan Tuan Muda Naga Axel Lehner, pemimpin dari 3 Tuan Muda keluarga Lehner. Ayah dan putri keluarga Bowles pertama-tama mengambil gelas anggur dan tersenyum dengan wajah tersanjung. Tuan Muda Lehner sangat sopan, pangeran memiliki urusan lain malam ini, jadi kami mengirim kami berdua untuk bergabung dengan kami. Tolong jangan pikiran Tuan Lehner. Darla Bowles bahkan lebih manis, dia tersenyum lembut pada Axel Lehner, dan berkata dengan senyum lembut, Tuan Muda Lehner, semua orang adalah keluarga, dan keluarga tidak berbicara 2 kata. Saya bisa datang ke gala amal yang diselenggarakan oleh Anda. Buang-buang energi. Oh, saya mengucapkan kata-kata ini di depan begitu banyak orang, kedua saudara perempuan itu tidak akan marah. Hanya mengagumimu, Tuan Muda, itulah mengapa aku mengucapkan kata-kata ini. Oh, aku sangat malu. Saudaranya, kedua selir itu sama-sama manusia, bagaimana mungkin mereka tidak melihat apa yang ingin dilakukan wanita ini. Hanya saja Axel Lehner sudah memiliki 72 selir di 3 istana dan 6 halaman, 1 lagi tidak banyak, dan 1 kurang tidak banyak. Jadi mereka semua hanya tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat sikapnya yang seolah menekan arogansi kedua selir itu, Darla Bowles mendekati Axel Lehner dengan sengaja atau tidak sengaja. Kecantikan seperti bunga, sosok ramping, dan aroma parfum di tubuhnya membuat Axel Lehner merasa santai dan bahagia. Baginya, hanya kekuatan absolut yang dapat membiarkan dirinya terus memiliki ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3535 pada saat ini, Axel Lehner tidak sopan, tetapi melirik Darla Bowles dan berkata sambil tersenyum, jika kakak Darla tidak keberatan, Anda bisa datang ke tempat saya untuk mengobrol nanti. Sekarang, mari kita minum bersama, sama-sama senang. Dario Bowles mengangkat gelasnya dengan cepat ketika dia mendengar kata-kata itu, tentang apa yang akan dilakukan putrinya, dia pura-pura tidak mendengar. Setelah 3 putaran minum, Dario Bowles tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lehner, saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada Anda baru-baru ini. Ada desas-desus di dunia luar bahwa ada orang yang tidak memiliki penglihatan yang berani pergi ke tempat menagih hutang. Dia juga membunuh adu bantengmu dengan paksa. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di Galicia? Apakah masih ada hukum raja? Jika Yang Lehner tidak keberatan, beritahu saya siapa yang melakukan ini. Saya di sini untuk membantu Tuan Muda Lehner membersihkannya. Biarkan dia tahu apa itu kekaguman. Selama itu untuk Tuan Muda Lehner, saya, Dario Bowles, akan melewati api dan air dan melakukan apapun yang saya inginkan. Untuk Dario Bowles, dia hanyalah pihak di Sekte Bowles di Barat Laut. Mengikat. Tidak ada 1.000 tapi 800 orang seperti dia di Sekte Bowles Barat Laut. Dan identitas garis agunan ditakdirkan menjadi mustahil di Sekte Bowles Barat Laut dalam kehidupan ini. Itu sebabnya dia akan menemukan cara untuk menghadiri makan malam amal malam ini. Bahkan jika dia mengirim putrinya keluar dan memperlakukan dirinya sebagai kaki anjing, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk berpegangan pada cabang tinggi seperti Axel Lehner. Jika putrinya menjadi wanita Axel Lehner, dan Axel Lehner berhasil dalam keluarga Lehner dengan sukses. Kemudian Dario Bowles percaya bahwa statusnya di Sekte Bowles di Barat Laut akan terus meningkat, dan dia bahkan dapat mengambil alih kekuasaan. Jadi dia terlihat tahu banyak hal, dan hanya berharap mendapat kesempatan bermain untuk Axel Lehner. Axel Lehner menatap Dario Bowles dengan penuh arti, lalu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, baru-baru ini, seseorang dengan mata pendek memang menyinggung saya dan membunuh salah satu banteng saya.
Tapi semua ini benar. Ini masalah sepele, dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Aku tahu apa maksud Paman Bowles. Jangan khawatir, akan ada peluang bagi Anda untuk mengambil tindakan di masa depan. Bagi Axel Lehner, meskipun Dario Bowles berada di barat laut, Dario Bowles Dur tidak memiliki banyak identitas dan status. Tapi bagaimanapun juga, nama belakangnya adalah Bowles, dan dia bisa berdiri di kampnya sendiri, yang juga memiliki arti simbolis tertentu. Karena itu, dia tidak menolak tawaran Dario Bowles. Pada saat ini, Dario Bowles mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tertawa, "Saya yang terlalu banyak bicara. Jika ada kesempatan, saya pasti akan melewati api dan air. Omong-omong, jika ada kebutuhan, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan Yang Lehner. Kami milik Pangeran Bowles." Axel Lehner tersenyum tanpa komitmen setelah mendengar ini. Pada level mereka, tentu saja mereka semua saling mengenal, tetapi itu hanya tergantung pada kedalaman persahabatan mereka. Apalagi bagi Axel Lehner, hal yang paling menarik malam ini baru saja dimulai. Curtis Bilbao telah mengirim dia pesan sekarang, mengatakan bahwa dia telah memblokir Harvey York yang ingin datang ke pesta amal untuk membuat masalah. Jadi dia sekarang menantikan bagaimana semua pihak akan bereaksi ketika Harvey York dilemparkan ke taman amal seperti anjing mati misalnya. Celia Beck yang terus mengatakan Harvey York adalah karakter, tidak tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Contoh lain, saudara ke-13 yang diinjak Harvey York harus berterima kasih pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di luar taman amal, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras, dan pintu dibanting terbuka. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3536 Suasana makan malam amal yang penuh tawa dan tawa itu sedikit kental pada saat ini, dan hampir semua orang melihat pintu masuk tanpa sadar. Ada apa? Apa yang terjadi? Seseorang mengetuk pintu taman amal. Apa yang kamu bercanda? Tidakkah orang ini tahu bahwa Tuan Muda Axel Lehner yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi malam ini? Bukan apa-apa untuk menghancurkan pesta amal, tetapi jika Anda merusak suasana hati Tuan Muda Lehner, Anda pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dalam suara terkejut orang-orang ini. Pada saat mata acuh tak acuh Axel Lehner memadat dengan minat. Di pintu masuk gerbang, ada suara keras lainnya. Pintu yang sudah runtuh menjadi dua langsung dibuka oleh seorang pengganggu Toyota pada saat ini. Dan lebih dari selusin pengawal keluarga Lehner yang maju ke depan untuk mendengar berita itu juga tersingkir. Segera setelah itu, Toyota Domineering, dengan sikap yang sangat kuat, perlahan-lahan melaju ke taman amal. Para wanita cantik di lapangan berteriak pada saat bersamaan. Adegan berdarah ini agak tidak bisa diterima. Pada saat ini, Darla Bowles, yang tersenyum manis, tiba-tiba berubah warna dan berkata, seseorang berani menghancurkan bidang Tuan Muda Lehner. Bajingan! Siapa itu? Keluar dari sini! Orang kepercayaan itu, bersenjatakan senjata api, melangkah maju dengan membunuh. Bang bang bang, sebelum orang-orang ini selesai berbicara, mereka melihat posisi kursi pengemudi, senjata api terjulur, dan kemudian melepaskan tembakan secara langsung. Peluru timah terbang keluar, dan orang kepercayaan terkemuka jatuh langsung ke genangan darah. Ah, pembunuhan. Para tamu yang baru saja akan menonton drama itu tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua bereaksi, menghindari mereka satu persatu, sama sekali mengabaikan citra kelas atas mereka. Jeritan dan jeritan menyebar ke seluruh taman amal. Banyak orang kehilangan sepatu dan topi mereka, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan citra mereka. Dario Bowles dan Darla Bowles juga tercengang. Jelas, mereka tidak dapat membayangkan bahwa tidak hanya seseorang yang berani bergegas ke makan malam amal yang diselenggarakan oleh Axel Lehner, tetapi juga berani melepaskan tembakan secara langsung. Beberapa orang kepercayaan yang akan mendekat juga bereaksi pada saat ini, menyeret punggung yang terluka dengan berguling dan merangkak. Tempat itu menjadi kacau. Bajingan. Ekspresi Axel Lehner sedikit berubah, dia menjatuhkan gelas anggur di tangannya dan hendak mundur. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan aksinya, dia melihat senjata api mencuat dari kursi pengemudi, yang sudah menunjuk langsung ke tempat Axel Lehner berada. Bang, pihak lain menarik pelatuknya tanpa sopan santun, dan sebuah tembakan mendarat di sisi Axel Lehner. Kepala Axel Lehner bisa meledak dengan selisih kecil. Adegan ini secara langsung menyebabkan karakter seperti Axel Lehner berkeringat di dahi mereka, dan mereka terkejut. Boom, pintu mobil terbuka, dan sesosok melompat dari kursi pengemudi, tetapi senjata api tidak pernah meninggalkan lokasi Axel Lehner. Tuan Lehner, selamat malam. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan Mandy Zimmer. Jika tidak, Anda harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara Harvey York acuh tak acuh, seolah-olah selamanya Suan Bing membekukan semua orang yang hadir. Itu membuat semua pengawal itu ketakutan dan tidak berani melangkah maju. Itu membuat para petinggi di lingkaran kelas atas itu memeluk kepala mereka dan melarikan diri, dan mereka sangat malu. Itu juga membuat putri dan wanita itu terlihat pucat. Pada saat ini, mereka telah lama melupakan apa itu etiket dan sopan santun. Di antara penonton,
Hanya Axel Lehner yang bisa mempertahankan ketenangan naluriahnya. Dia tersenyum sedikit pada posisi Harvey York, dan senyumnya sama dinginnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3537, Ses. Dengan senyum di wajah Axel Lehner, dia membuat gerakan diam. Puluhan bodyguard keluarga Lehner yang sudah dipersiapkan sejak lama kini berhamburan keluar dari segala arah, dan masing-masing memiliki raut wajah yang kejam. Axel Lehner juga karakter, dia menghitung bahwa Harvey York memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, jadi dia juga siap. Bang bang bang, tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk melanjutkan berbicara, lusinan pengawal keluarga Lehner menarik pelatuk pada saat yang sama, dan peluru timah berterbangan ke seluruh lapangan. Harvey York melangkah mundur dengan ekspresi acuh tak acuh, menghindari peluru timah terbang untuk sementara waktu, lalu senjata api di tangannya berputar pada saat yang sama, dan saat dia menarik pelatuknya, peluru timah terbang keluar ke segala arah pada saat yang sama. Ah! Puff, segala macam jeritan terus keluar, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, belasan pengawal keluarga Lehner yang sudah siap semuanya menjerit dan ambruk dalam genangan darah, mengejang di sekujur tubuh mereka. Juga beberapa penembak jitu yang dipersenjatai dengan senjata api penembak jitu, yang telah lama menduduki ketinggian komando, dan dengan mudah ditemukan oleh Harvey York. Sebelum mereka bisa menarik pelatuknya, mereka sudah dihancurkan oleh senjata Harvey York. Dengan jatuhnya penembak jitu dari tempat tinggi, semua orang yang dipersiapkan dengan hati-hati di seluruh Taman Amal hancur berkeping-keping. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Harvey York bisa menunjukkan sikap yang hampir tak terkalahkan hanya dengan 1 orang. Para pengawal itu tidak lagi berani membidik Harvey York dengan senjata api mereka. 10 pengawal klan Bowles akan memamerkannya, tetapi mereka dihentikan oleh Dario Bowles dengan lambaian. Sebelum saya mengetahui situasinya, dan siapa yang datang untuk menghancurkan medan perang naga dan surga, saya bisa menembak dengan santai, dan saya mungkin mati di lapangan dalam hitungan menit, dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi Dario Bowles siap menunggu dan melihat apa yang terjadi. Sialan, musuh 10.000 orang. Semua tamu yang hadir mundur ke tepi Taman Amal. Keberanian dan tak terkalahkan Harvey York membuat mereka khawatir bahwa manusia akan menderita karena berkelahi dengan dewa. Hanya saja mereka tidak kehabisan Taman Amal begitu saja. Selain ingin melihat, siapa yang begitu sombong dan berani mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Lehner Axel Lehner. Karena dia pergi pada saat ini, itu adalah tamparan yang berlebihan di wajah Axel Lehner. Tidak ada yang mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Bang! Setelah menarik pelatuk untuk terakhir kalinya dan menjatuhkan pengawal keluarga Lehner yang ingin menyerang dengan bom, Harvey York berjalan maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang tidak boleh bergerak. Siapapun yang bergerak lagi, aku akan membunuh Axel Lehner. Saat berbicara, Harvey York sudah berjalan di depan Axel Lehner, dan senjata api di tangannya tepat di dahinya. Darla Bowles dan wanita lain yang arogan dan sombong saat ini melihat adegan ini, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Karena dalam menghadapi senjata api, kekuatan manusia sangat kecil. Jika Harvey York menyingkir saat ini dan menarik pelatuknya secara langsung, Axel Lehner harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Meskipun gadis-gadis ini telah melihat banyak yang disebut pertempuran di TV dan film. Tapi adegan pedang dan senjata sungguhan ini, dan medan perang bubuk mesiu yang tak ada habisnya, masih membuat mereka secara naluriah merasa takut dan takut. Darla Bowles bahkan tanpa sadar melirik ayahnya yang sudah tua, dan ketika dia melihat ekspresi Dario Bowles menjadi hitam, wajahnya menjadi lebih jelek. Jelas tidak ada yang mengira bahwa di tempat seperti Charity Garden, Harvey York akan berani begitu kejam di depan begitu banyak orang. Ini ceroboh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3538 dan melihat bahwa pengawal dan penembak jitu dari keluarga Lehner yang telah dia persiapkan dengan hati-hati dengan mudah dipecahkan, pada saat ini, senyum di wajah Axel Lehner langsung membeku. Sebelum dia mengambil tindakan untuk mengikat Mandy Zimmer, dia bahkan mengira Harvey York akan datang mengganggunya. Jadi Axel Lehner tidak hanya mengatur geng ikan terbang, tetapi juga mengatur daya tembak yang cukup. Tujuannya adalah agar Harvey York, orang luar, tahu betapa kuatnya dia. Namun dilihat dari pemandangan di depannya, Harvey York benar-benar melampaui imajinasinya. Axel Lehner. Harvey York membuka asuransi senjata api dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, di mana istriku? Namamu Harvey York, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat penampilan pembunuh Harvey York, Darla Bowles ketakutan, tetapi masih terkepal giginya dia berdiri dan membuka mulutnya. Tahukah kamu tempat apa ini? Ini adalah Taman Amal. Ini adalah tempat bagi kita orang-orang kelas atas untuk melakukan perbuatan baik. Ini juga merupakan area terlarang bagi penyu dan petani. Ini bukan tempat-tempat di mana kamu bisa menjadi liar. Tempat ini. Keluar dari sini, jangan bertindak sembarangan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menanggung akibat dari kejadian ini. Tampar, Harvey York menamparkan Darla mangkuk di tanah dengan tamparan di wajah, dingin, suara dukun. Hari ini adalah keluhan pribadi antara saya dan Axel Lehner.
Sebaiknya orang yang tidak berhubungan tidak meminta masalah. Saya tidak ingin membunuh dan menyakiti orang yang tidak bersalah, tetapi itu tidak berarti saya tidak akan melakukannya. Darla Bowles menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Dia dari keluarga Bowles di barat laut, kapan dia diperlakukan seperti ini sejak dia masih kecil? Pada saat ini, dia berharap dia bisa langsung mengambil senjata pengawal dan membunuh Harvey York, tetapi ketika dia ingin mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Dario Bowles. Jelas, Dario Bowles mungkin menyadari sesuatu. Harvey York memandang Axel Lehner dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini, dan berkata perlahan, "Tuan Muda Lehner, untuk keluhan pribadi antara Anda dan saya ini, apakah Anda yakin ingin orang yang tidak bersalah mati?" Keluhan pribadi. Tuan Lehner bagaimana mungkin memiliki dendam dengan orang sepertimu? Selir yang mengenakan congsam ungu yang berdiri di belakang Axel Lehner mengejek Harvey York. Kamu adalah orang yang membunuh sapi Yang Lehner sebelumnya dan berani meminta hutang kepada Yang Lehner, kan? Saya katakan, bagaimana keluarga kami, Yang Lehner, benar-benar berhutang uang kepada Anda? Tidak, Anda berani menyerang badan amal itu. Makan malam hari ini karena Anda menyalahkan laki-laki saya tanpa izin. Saya pikir Anda telah memakan empedu beruang dan macan tutul. Laki-laki saya tidak menyia-nyiakan Johan Lehner, juga tidak lemah dan menggertak. Brody Jones, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Jika bukan karena wajah lelaki tua keluarga Clayton, kami bisa membunuhmu dengan satu panggilan telepon, dan membuatmu mati 180.000 kali, percaya atau tidak. Setelah mengatakan itu, bibi ini dalam warna ungu memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Tampar, Harvey York menamparkan bibinya lagi dengan backhand dan menamparkan selir itu, tampak acuh tak acuh. Selir ini tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan begitu lancang sehingga bahkan dia berani memukulinya. Dia adalah salah satu dari 72 selir dari Axel Lehner Tripala Chess dan Six Courtyard. Dia adalah seorang wanita terkenal di lingkaran atas Galicia. Beraninya orang luar ini melakukan ini padanya. Pada saat ini, Nyonya Ziyi mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan hendak bertarung dengan Harvey York. Oke, itu dia, jangan impulsif. Axel Lehner menarik napas dalam-dalam, dan seluruh orang telah pulih. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan dorongan wanitanya, dan berkata dengan ringan, berkelahi dan membunuh adalah perilaku orang barbar. Kami adalah orang-orang yang beradab, lebih baik bersikap lembut. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3539. Pada saat ini, Axel Lehner sangat percaya diri dan tenang. Seolah-olah dia yang memegang kendali. Mendengar itu, bibi di Ziyi mengangguk patuh, dan berdiri tidak jauh dengan wajah tertutup. Pada saat ini, Axel Lehner mengulurkan jari dan perlahan melepaskan senjata api yang ditempatkan Harvey York di dahinya. Kemudian dia memandang Harvey York dengan penuh minat dan berkata, "Harvey York, Tuan York. Anda datang kepada saya untuk bertindak liar hari ini, melukai begitu banyak pengawal saya, dan memindahkan 2 orang kepercayaan saya. Harus kuakui, kau sangat arogan dan sombong. Jika itu hari biasa jika demikian, aku pasti akan bersamamu selamanya. Tapi hari ini adalah pesta amal, dan ada begitu banyak tamu terhormat yang hadir. Aku tidak bisa menempatkan tamu-tamu ini ke dalam situasi berbahaya karena dorongan hatiku sendiri." Mendengar kata-kata Axel Lehner, ada tepuk tangan meriah dari segala penjuru. Layak menjadi kepala 3 tuan muda dari keluarga Lehner. Dalam keadaan seperti itu, mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan tamu mereka, ini bukanlah sesuatu orang biasa dapat melakukannya. Pada saat yang sama, semua tamu ini memandang Harvey York dengan kebencian yang sama, dengan ekspresi bahwa jika dia berani bertindak sembrono, semua orang akan buru-buru membunuhnya. Axel Lehner tersenyum sedikit, seolah-olah dia sudah melakukannya. Mengendalikan seluruh situasi. Tuan Muda York, Anda datang ke sini dengan sangat tidak bermoral untuk membuat masalah. Tampar wajahku tanpa malu-malu. Anda selalu ingin saya, Axel Lehner, tahu, di mana saya menyinggung Anda. Juga, Anda menyabotase saya. Gala amal di mana kita akan menyumbangkan uang untuk mahasiswi miskin. Anda harus memberi kami penjelasan, kan? Tentu saja, selama Anda dapat menunjukkan bukti bahwa saya telah melakukan kesalahan, saya harus diperlakukan seperti ini. Kalau begitu, malam ini, kamu bisa bertepuk tangan dan pergi. Tetapi jika kamu tidak dapat menunjukkan bukti apapun untuk membuktikan bahwa aku melakukan sesuatu yang salah, maka aku khawatir kamu harus memberikan akun ini jika kamu tidak memberikannya. Tanda seru petik 2. Mendengar Axel Lehner yang santun dan bernalar baik. Orang-orang yang menganggap Axel Lehner arogan dan mendominasi di hari kerja mulai merasa bahwa Axel Lehner menjadi semakin seperti kepala keluarga Lehner. Dalam keadaan ini, kecaman terhadap Harvey York dari semua pihak menjadi lebih keras. Semua orang berpikir bahwa bajingan kecil ini terlalu menipu, dan mereka tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ekspresi Harvey York dingin, tetapi dia hanya menekankan senjata api di tangannya ke dahi Axel Lehner lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Lehner, tidak ada omong kosong yang masuk akal. Serahkan Mandy Zimmer." Axel Lehner terkekeh, "Saya tidak tahu Mandy Zimmer.
Bukan saja saya tidak tahu, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Anda membuat kesalahpahaman, Tuan Muda York? Tentu saja, jika maksud Anda wanita yang saya tiduri dengan, lalu saya katakan, wanita yang saya tiduri tidak 1000 atau 800, bagaimana saya bisa mengingat nama masing-masing? Jadi, jika Anda mencari wanita, Anda tidak bisa datang. Saya akan mencarinya di sini. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda ke beberapa tempat sehingga Anda bisa bermain naga? Nyonya Ziyi juga menutupi wajahnya dan berkata, nama keluarga adalah York, Anda ingin datang ke Longda Tuan Muda mencari wanita di sini, Anda harus memiliki bukti. Ada begitu banyak wanita menangis dan ingin menghangatkan tempat tidur untuk Tuan Muda Lehner, bagaimana mungkin Tuan Muda? Guru Lehner mengenali mereka masing-masing. Darla Bowles juga mendengus dingin, kamu wanita dalam dirinya menghilang, mencari Tuan Muda Lehner. Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Lehner akan menculiknya. Itu benar, Tuan Muda Lehner bersama kita hari ini, jadi tolong jangan memfitnahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3540, dan bahkan jika wanita Anda dimainkan oleh Lehner muda, dia masih murah. Ya, dalam hal semacam ini, Lehner muda tidak bertanggung jawab. Bagaimana kamu bisa hanya karena seorang wanita? Bagaimana kalau berteriak dan membunuh Tuan Muda Lehner? Tamu-tamu di sekitarnya bahkan lebih bergejolak saat ini, dan semua orang merasa bahwa Harvey York, bajingan ini, tidak mencari masalah. Tampar, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan yang lain, tetapi menamparkan wajah Axel Lehner dengan tamparan backhand. Axel Lehner, bagaimana kamu bertingkah seperti pria? Atau, Anda begitu sombong dan mendominasi di hari kerja sehingga Anda terlalu percaya diri dengan berat badan Anda sendiri? Tidakkah kamu melihat siapa yang mengendalikan situasi sekarang? Sekarang, saya dapat memutuskan hidup atau mati Anda. Dalam hal ini, apakah saya perlu memberi Anda bukti? Ini Anda, sekarang Anda harus mempertimbangkan apakah Anda ingin patuh, atau bersiap untuk membujuk saya, Mandy Zimmer tidak ada di tanganmu. Setelah mengatakan ini, Harvey York menamparkan forehandnya lagi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menjabat tangan saya dan secara tidak sengaja membunuh Anda. Saat itu, saya pasti akan memberi kompensasi kepada keluarga Lehner Anda sebesar 1,8 juta yuan. Axel Lehner mengerang, dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Ada 2 sidik jari lagi di wajahnya, dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Apakah itu tamu-tamu itu, atau para selir dan pengawal itu, mereka semua menatap pemandangan ini dengan tertegun, tidak dapat berbicara sama sekali untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan masuknya langsung Harvey York ke pesta amal, kedua tamparan ini memiliki dampak yang lebih besar pada mereka. Ini setara dengan melemparkan wajah Tuan Muda Lehner yang bangga ke tanah dan menginjaknya. Darla Bowles sangat marah sehingga dia akan muntah darah, bagaimana bisa bajingan ini Harvey York memperlakukan dewa laki-lakinya seperti ini? Itu tidak masuk akal. Pada saat ini, Axel Lehner juga menunjukkan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia menyeringai dan berkata dengan dingin, Harvey York, kamu berani memukulku. Dan kamu memukulku 2 kali. Krek, Harvey York menamparkan wajah Axel Lehner dengan tamparan lagi. Hidupmu ada di tanganku, ada apa dengan beberapa tamparan? Apakah kamu ingin aku mengirimimu beberapa lagi? Juga, aku akan memberimu 3 menit. Jika tidak, aku akan mengirimmu beberapa menit lagi. Kembali ke barat. Jangan bilang itu adil atau tidak adil, dan jangan bilang itu tidak akan terjadi di masa depan. Sekarang, tempat ini, saya memiliki keputusan akhir. Ada 2,5 menit lagi, Anda harus membayar seseorang atau Anda dapat melakukannya sendiri. Buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Kalau tidak, saya tidak keberatan membiarkan senjata saya meledak. Hidup dan mati Mandy Zimmer tidak menentu, menyebabkan Harvey York kehilangan kesabaran untuk mengobrol di sini. Karena dia tidak tahu apa yang diderita Mandy Zimmer ketika dia membuang-buang waktu. Dan beberapa tamparan ini membuat sosok Axel Lehner bergoyang, dan itu juga membuat wajahnya, yang bisa disebut elegan, terlihat mengerikan. Darla Bowles dan wanita lain gemetar karena marah, berpikir bahwa bajingan bermarga York itu tidak masuk akal. Meskipun semua orang tahu bahwa saat ini, tinju besar adalah kata terakhir. Tapi masalahnya adalah, mereka selalu melakukan hal-hal seperti menindas orang lain. Sekarang mereka ditindas sampai kepala, itu membuat mereka ingin muntah darah. Ekspresi Axel Lehner berubah, dan dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Harvey York dengan tenang, dan berkata perlahan, saya ulangi, saya tidak mengenal wanita Anda. Jika Anda ingin menyentuh saya, datang saja langsung. Mari kita lihat apakah kamu berani membunuhku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3541 ketika Axel Lehner mengatakan ini, dia berkata dengan ekspresi sarkastik, seperti kata pepatah, jika Anda ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika saya membuktikan saya tidak bersalah, dalam hal arogansi Anda, Tuan Muda York,
itu bukan tapi cari alasan lain untuk membunuh saya. Percaya saja, ketika saya mati, Anda akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Dan bukan hanya kamu, saudaramu, teman, kamu 9 klan milikmu semua akan membayar harga atas tindakan sembronomu. Generasi ke-18 nenek moyangmu semua akan digali dan dihancurkan menjadi abu. Retak. Harvey York memukul backhand-nya lagi, menyebabkan Axel Lehner tersandung. Lalu dia berkata dengan dingin, ancam aku. Apakah itu berguna? Lagi pula, apakah menurutmu aku benar-benar tidak punya bukti? Istriku dijaga oleh seseorang dari Balai Penegakan Hukum Longman. Berani melawan, dan sekarang mereka masih koma di rumah sakit. Dan istri saya tidak lahir atau mati. Ekspresi Harvey York menjadi lebih dingin. Pagi ini, pengawal Anda meninggalkan halaman Anda lagi dan berjalan-jalan di luar. Apakah Anda akan memberitahu saya bahwa ini semua kebetulan? Mendengar ini, ada keheningan sejenak di antara hadirin. Meskipun semua orang merasa bahwa, dalam hal karakter Axel Lehner, dia akan langsung menyerang siapa saja yang ingin menyerangnya, dan tidak perlu menculiknya sama sekali. Tapi sepertinya hanya beberapa orang yang bisa membuat orang-orang dari Longman Law Enforcement Hall tidak berani melawan. Berdasarkan apa yang dikatakan Harvey York, sepertinya Axel Lehner benar-benar pembunuhnya. Maaf. Axel Lehner tersenyum, dengan ekspresi datar di wajahnya. Meskipun apa yang Anda katakan menyedihkan dan sepertinya benar. Tapi aku bersumpah demi Tuhan, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Darla Bowles juga berkata dengan dingin, benar, Tuan Muda Lehner sibuk dengan amal malam ini. Mengenai pesta, saya sedang mencari informasi dari mahasiswi itu, bagaimana saya bisa memiliki pikiran dan mood untuk menculik seorang Mandy Zimmer. Dengan kemampuan Tuan Muda Lehner, penculikan itu perlu dilakukan sendiri. Harvey York tampak acuh tak acuh. Singkatnya, ada orang di Galicia yang pergi melalui api dan air untuknya, naik ke gunung dan turun ke lautan api. Selain itu, ketika saya datang, saya dikepung dan dibunuh oleh geng ikan terbang. Jika Yang Lehner tidak memiliki cukup chip di tangannya, bagaimana mungkin memprovokasi saya tanpa alasan? Perilaku seperti ini tidak bersalah menjadi pencuri. Setelah mengatakan itu, Harvey York melangkah maju dan menyipitkan mata ke Axel Lehner, dan berkata dengan ringan, Tuan Lehner, membunuh orang untuk membayar nyawa dan hutang mereka, sejak zaman kuno itu semua dibenarkan. Anda ingin kehilangan 1 miliar yuan, tetapi Anda menemukan bahwa Anda tidak bisa, dan Anda menculik kreditur. Tingkah lakumu tidak lagi tidak etis. Kelakuanmu tidak tahu malu. Harvey York maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk-nepuk wajah Axel Lehner. Serahkan Mandy Zimmer, ini akhir masalahnya malam ini. Masalah miliaran dolar, kita akan membicarakannya besok. Tapi jika kamu tidak menyerahkannya sekarang, aku berjanji kamu tidak akan melihat matahari besok. Harvey York berkata tidak. Dia suka membunuh orang, tetapi jika Axel Lehner terus bertindak sembrono, dia tidak keberatan membunuh orang terlebih dahulu dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Darla Bowles berkata dengan lembut, Harvey York, jangan menjebak Tuan Muda Lehner lagi dan lagi. Dia ada di sini hari ini. Bagaimana dia bisa melakukan apa yang kamu katakan? Saya akan menuntut Anda untuk fitnah dalam beberapa menit. Harvey York mengangkat bahu tanpa komitmen dan berkata, ketika Anda mengatakan ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda percaya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3542 melihat wajah kejam Harvey York melawan Axel Lehner. Pada saat ini, seorang pengawal keluarga Lehner yang masih memiliki keberanian bergegas dari belakang, senjata api di tangannya langsung membuka pengaman, menunjuk Harvey York dengan agresif dan berteriak, bajingan kecil, bajingan. Dari mana kamu berasal? Hati beruang dan nyali macan tutul. Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Lehner kita seperti ini. Tuan Muda Lehner, tetapi dia juga menamparkan Tuan Muda Lehner di wajah. Tuan Muda Lehner memiliki banyak orang dewasa, dan Perdana Menteri dapat memegang perahu di perutnya, jadi saya terlalu malas hari ini. Hanya menjagamu. Tapi Tuan mempermalukan kematian menterinya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu bertindak sembarangan di sini. Jelas, dia tidak tahan dengan penampilan arogan Harvey York untuk waktu yang lama. Senjata api di tangannya melambai dengan sikap arogan. Bajingan, sentuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Harvey York tersenyum sopan pada pria ini. Bang! Detik berikutnya, Harvey York menggeser arah senjata api di dahi Axel Lehner, lalu menarik pelatuknya. Ah, dengan teriakan, pengawal keluarga Lehner menutupi tangannya dan merosot ke tanah. Senjata api di tangannya langsung tertusuk tembakan Harvey York. Dia hanya bisa bergerak terus-menerus di tanah, wajahnya pucat seperti kertas. Jelas, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York akan bertindak begitu sembrono dan berani. Dia mewakili keluarga Lehner, tetapi Harvey York masih bertarung jika dia mau, dan membuangnya jika dia mau. Perilaku seperti itu tidak bisa lagi disebut arogan dan mendominasi.
Tetapi jika Harvey York tidak merasakan hal yang sama, dia meniup asap biru dari senjata api, dan kemudian senjata api panas itu menghantam dahi Axel Lehner lagi. Nadanya acuh tak acuh, ada 1 menit lagi. Kamu punya waktu tidak banyak. Melihat pengawal keluarga Lehner berkedut di tanah dan kata-kata tenang Harvey York, semua orang yang hadir menahan napas pada saat ini. Tidak ada yang berani mengatakan setengah kata omong kosong. Dario Bowles dan Darla Bowles, yang melompat-lompat, juga merasakan mulut kering saat ini. Kekuatan Harvey York, lebih dari brutal bisa digambarkan. Mengatakan itu tidak mungkin tidak berlebihan. Orang-orang ini semuanya adalah jagoan besar, dan mereka semua melumpuhkan dan bahkan membunuh lawan-lawan mereka. Tapi semua orang adalah orang adegan, terbiasa dengan konspirasi dan trik, terbiasa menyembunyikan diri di balik layar. Bagaimanapun, seorang pria tidak hidup di bawah tembok yang berbahaya. Namun, sebagai orang yang tidak bermoral dan arogan seperti Harvey York, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria besar seperti itu. Untuk sementara, agak sulit bagi mereka untuk menerima bahwa di Galicia, ada orang yang bahkan lebih sombong, lebih mendominasi, dan bahkan lebih sombong dari mereka. Banyak tamu wanita cantik pucat dan gemetar, dan hampir koma. Para tamu laki-laki di sebelah mereka buru-buru memeluk mereka, tetapi nyatanya, para tamu laki-laki ini tidak tampak tenang, malah mereka semua panik di dalam hati mereka. Ya, itu sangat bagus. Kamu sembrono, sombong, dan mendominasi, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu, Tuan Muda York, memiliki sarana, kemampuan, dan keberanian. Diperingatkan oleh Harvey York, mata Axel Lehner sedikit berbinar. Dingin, lalu dia bereaksi dengan cepat. Saya harus mengakui bahwa ancaman Anda, Tuan Muda York, sangat berguna. Saya sangat sedih, takut, dan ingin meminta belas kasihan sekarang. Hanya saja saya harus memberitahu Anda, saya benar-benar minta maaf. Bagi saya, bahkan jika itu membunuh saya tidak bisa mengakui apa yang tidak pernah saya katakan atau lakukan. Selesai. Mengatakan hal seperti itu adalah penculikan yang memalukan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3543 Axel Lehner membuka mulutnya untuk takut dan menutup mulutnya untuk takut, tetapi sarkasme samar di matanya tidak hilang sama sekali, dan pada saat yang sama di sana adalah semacam lelucon. Di depan Anda, Tuan Muda York, saya tidak dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Jika Anda bersikeras menjebak saya, Anda bisa menembak saya langsung sekarang. Alice, saya anak kura-kura. Omong-omong, Axel Lehner mengambil secangkir Lafite 1982 di atas meja dan menyesapnya. Setelah itu, dia membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, dan saya juga yakin bahwa ada keadilan di dunia ini. Semua orang yang hadir akan memberi saya keadilan. Mendengar kata-kata Axel Lehner, dia berkata pada titik ini, ekspresi Dario Bowles berubah, dan dia akhirnya berdiri dengan gigi terkatup dan berkata dengan dingin, jika Anda bermarga York, jika Anda berani menyentuh Lehner muda, itu tidak hanya akan menjadi keluarga Lehner yang akan bersamamu selamanya. Klan Bowles akan bertarung denganmu sampai akhir. Orang-orang sepertimu harus tahu apa yang diwakili oleh 10 keluarga teratas dan 5 klan teratas. Anda harus membiarkan diri Anda, keluarga Anda, dan melepaskan karena perilaku sembrono Anda. Teman-teman, apakah kalian semua dalam situasi yang menakutkan? Selain itu, jika Anda memindahkan Tuan Muda Lehner, saya jamin Anda tidak akan bisa melarikan diri. Dario Bowles memberi isyarat saat dia berbicara. Tiba-tiba, lebih dari selusin pengawal dari Sekte Bowles di barat laut bergegas keluar, semuanya menatap Harvey York. Selama Harvey York berani membunuh Tuan Muda Lehner, mereka akan melakukannya tanpa ampun. Suasana bisa menjadi jalan buntu di sini, dan pedang dihunus di lapangan. Ngomong-ngomong, Harvey York, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Tidak jauh dari Charity Garden, ada sebuah tempat bernama Green Forest Hall. Aku bisa memperkenalkan padamu, Green Forest Hall ini adalah yang ke-8. Gerbang Longman. Salah satu aula, Greenwood Hall. Statusnya jauh di atas cabang ke-36, dan ada banyak ahli di aula itu. Axel Lehner sangat puas dengan keadaan saat ini, jadi dia memandang Harvey York dengan tampilan yang lucu. Guru Balai Greenwood, dan saudara laki-laki saya yang baik dan teman baik. Tepat ketika Anda bergegas masuk, saya mengiriminya pesan. Saya pikir orang-orangnya harus segera datang. Di sini jika Anda berani melakukannya, lakukanlah secepat mungkin, bagaimanapun juga, kamu dapat membunuhku sekarang. Axel Lehner dengan santai menghadapi Harvey York, seolah-olah Harvey York bukanlah senjata api di dahinya, tetapi sia-sia. Sambil berbicara, Axel Lehner menghabiskan segelas anggur merahnya. Ceroboh, ceroboh. 8 kata ini diungkapkannya dengan tajam dan gamblang. Melihat Harvey York tidak segera menarik pelatupnya, Axel Lehner tampak meremehkan. Apa? Belum memikirkannya. Apakah Anda ingin saya mencobanya? Jika Anda tidak memindahkan saya, orang-orang dari Greenwood Hall akan tiba. Itu salah satu dari 5 aula luar Longman. Kekuatannya lebih kuat dari milikmu.
Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuhku. Pada saat ini, suara wanita yang sangat dingin datang, maaf. Semua orang di Greenwood Hall keluar tanpa perintah. Sekarang semua orang saya telah menahan mereka. Besok saya akan mencari waktu, dan saya akan memeriksa dan menyelidiki satu persatu. Saya ingin melihat bahwa 5 aula luar, yang selalu mendengarkan perintah dari Master Sekte, keluar tanpa perintah. Apa kejahatan? Kemudian, pintu Taman Amal ditendang terbuka dengan ledakan lagi. Penonton tercengang lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3544 dengan suara menendang pintu, melihat sekelompok pria dan wanita mengenakan jubah seni bela diri hitam dan memegang pedang panjang mengalir ke Taman Amal pada saat ini. Orang-orang ini terlihat acuh tak acuh, pelipis mereka menonjol tinggi, dan tangan mereka ditutupi kapalan. Pada pandangan pertama, mereka adalah ahli seni bela diri. Apalagi, orang-orang ini terlatih dengan baik, dan saat mereka memasuki Taman Amal, mereka langsung mengepung semua orang Axel Lehner. Dario Bowles adalah orang pertama yang berubah warna, dan dia berkata dengan ekspresi jelek, Rahel Hardy. Untuk apa Anda membawa orang-orang dari Balai Penegakan Hukum Longman? Darla Bowles juga berubah warna dan berkata dengan marah, ada apa dengan Balai Penegakan Hukum Longman Anda di sini? Anda Longman Law Enforcement Hall bertanggung jawab atas langit dan bumi, dan sekarang Anda harus mengendalikan udara. Dan kelopak mata orang lain melonjak. Semua orang di Galicia tahu apa yang diwakili oleh Aula Penegakan Hukum Longman. Aula Penegakan Hukum Longman adalah kantor polisi Longman. Orang-orang di Aula Penegakan Hukum Longman tidak hanya kuat, tetapi yang paling penting, mereka memiliki terlalu banyak kekuatan. 80% dari kekuatan yang diberikan oleh pengadilan kepada Longman untuk dieksekusi terlebih dahulu dan kemudian untuk membuat pernyataan, dan kekuatan kerajaan untuk disewa, jatuh ke Aula Penegakan Hukum. Dan hari-hari ini, Rahel Hardy bisa dianggap sebagai kenaikan lengkap di lingkaran atas Galicia. Banyak orang tahu gaya aktingnya sebagai wakil kepala gereja. Dalam hal ketua Aula Balai Penegakan Hukum Longman telah dikucilkan di belakang layar, Rahel Hardy, wakil ketua Aula, dapat bertindak atas nama Aula Penegakan Hukum Longman. Pada saat ini, orang-orang di Aula Penegakan Hukum yang dipimpin oleh Rahel Hardy dipilih dengan cermat dari Aula Penegakan Hukum setelah dia pergi. Orang-orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat setia padanya. Sederhananya, dengan orang-orang ini di sini, Rahel Hardy pasti dapat dianggap sebagai orang nomor 1 di Galicia. Setiap orang yang mengetahui kisah-kisah orang dalam ini mencium bahaya yang tak terkatakan. Dia selalu bertekad untuk menyusun strategi dan memenangkan pertempuran Axel Lehner dari ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerutkan kening untuk pertama kalinya dan berkata perlahan, Rahel Hardy, kamu harus tahu apa yang diwakili oleh perilakumu saat ini. Setengah dari 8 aula di dalam dan di luar Longman di bawah perintahku. Kamu adalah provokasi yang serius. Tanda seru petik 2. Rahel Hardy mengabaikan Axel Lehner, tetapi langsung memerintahkan, lepaskan senjata api semua orang, dan siapapun yang berani melawan akan memperbaiki hukum di tempat. 10 murid Balai Penegakan Hukum Longman berjalan keluar langsung, dengan pedang panjang terhunus, dan dengan dingin membidik pengawal Sekte Bowles. Letakkan senjatamu. Jika kamu tidak meletakkan senjatamu, kamu akan membunuh tanpa ampun. Pengawal Sekte Bowles sedikit mengernyit. Mereka berasal dari Sekte Bowles Barat Laut, salah satu dari 5 sekte besar. Betapa memalukannya ini dilucuti bahkan tanpa mengambil tindakan. Mereka memandang Dario Bowles tanpa sadar. Desir, sebelum mereka bisa membuat keputusan, seorang murid dari Balai Penegakan Hukum mengayunkan pedang. Pengawal Sekte Bowles Barat Laut ini memiliki darah di pergelangan tangan mereka. Mereka melepaskan senjata mereka dan merosot ke tanah, mencengkeram luka-luka mereka. Pengawal lainnya sangat marah ketika mereka melihat ini, dan mereka semua mengangkat senjata mereka untuk bertarung. Tapi sebelum mereka bisa melakukan gerakan tertentu, pedang panjang sudah ada di leher mereka. Dibandingkan dengan para penguasa Balai Penegakan Hukum Longman ini, pengawal biasa ini benar-benar tidak cukup baik. Melihat semua anak buahnya dijatuhkan, Darla Bowles berkata dengan ekspresi jelek dan marah, Rahel Hardy, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Kamu memprovokasi benar dan salah untuk Tuan Aulamu. Pemuda ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga naga dan kepala Longman di masa depan. Kamu meminta kematianmu sendiri dengan memprovokasi dia seperti ini. Kedua selir yang hadir juga tampak dingin dan marah, Rahel Hardy, kamu benar-benar menganggap dirimu seorang karakter. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3545, kamu sangat ceroboh, kita harus melihat bagaimana kamu berakhir malam ini. Kamu akan segera menyesalinya dan membayar harga untuk ketidaktahuanmu. Kedua selir itu menatap muram wajah mereka. Mereka sudah lama terbiasa dengan arogansi dan dominasi Axel Lehner. Orang-orang yang mengikuti Axel Lehner selalu menjadi satu-satunya yang menamparkan wajah orang lain. Kapan orang lain datang untuk menamparkan wajah mereka, untuk menamparkan wajah Axel Lehner? Mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu.
Rahel Hardy tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, bahkan jika Yesus datang malam ini, saya, Rahel Hardy, akan berdiri di sisi Tuan Muda York. Orang yang memindahkan Tuan Muda York, mati. Kalimat ini membuat Dario Bowles wajah semua orang sangat jelek. Semua orang tahu bahwa Rahel Hardy sekarang adalah wakil kepala Balai Penegakan Hukum Longman, dan dia setengah penduduk asli Galicia. Tetapi pada saat ini, Rahel Hardy benar-benar memakan luar dan dalam, mengorbankan hidupnya untuk orang luar, dan memiliki sikap yang sembrono dan tidak peduli. Tingkah lakunya hanya akan membuat situasi semakin rumit. Rahel Hardy, harus kuakui, kamu sangat berani dan berani. Kamu tidak hanya berani menindas balai hutan hijau, tetapi juga berani membawa orang untuk mengelilingi rakyatku dan merusak urusanku. Konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Axel Lehner menyipitkan mata pada wanita cantik di depannya, menekan keinginan di hatinya, dan membuat sudut mulutnya melengkung. Juga, tahukah kamu bahwa jika kamu membuat kesalahan besar, itu tidak hanya akan mempermalukan Tuan Olamu, tetapi juga mendiskreditkan Longman. Axel Lehner tersenyum dan menyembunyikan pisau dan jarum di kapas. Sikap dan tindakanmu akan merusak semua kerja kerasmu. Tampar, Rahel Hardy tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju dan menamparkan wajah Axel Lehner dengan backhand. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Axel Lehner mendengus, dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Rahel Hardy berani menyerangnya. Dan tamparan ini secara langsung menyebabkan bekas telapak tangan di wajahnya, yang membuatnya terlihat malu. Axel Lehner memandang Rahel Hardy dengan tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dunia saat ini telah menjadi seperti ini. Master aula lain dari 8 aula dalam dan luar harus hormat di depannya. Wakil Kepala Aula Penegakan Hukum di distrik Rahel Hardy berani menamparkan wajahnya sendiri. Ini benar-benar luar biasa dan tak terbayangkan. Dibandingkan dengan orang luar seperti Harvey York, karena Rahel Hardy adalah murid Longman, minatnya terkait erat dengan Longman. Sangat mudah untuk merawatnya sendiri. Tapi bagaimana dia berani memukul dirinya sendiri? Dario Bowles dan yang lainnya juga tercengang, merasa bahwa adegan ini tidak realistis dan seharusnya tidak terjadi sama sekali. Hanya Harvey York yang tampak acuh tak acuh. Rahel Hardy bersumpah setia sepenuhnya, dan itu juga berarti bahwa dia akan berdiri di sisinya dalam keadaan apapun. Bagi atasan, bawahan seperti itu tidak diragukan lagi yang paling bisa dipercaya. Axel Lehner juga bereaksi pada saat ini, dia menutupi wajahnya, menyipitkan mata ke Rahel Hardy, dan berkata perlahan, bagus, kamu sangat baik, aku ingat kamu. Oke, waktunya habis. Pada saat ini, Harvey York berkata dengan dingin dengan ekspresi acuh tak acuh. Di mana Mandy Zimmer? Axel Lehner merentangkan tangannya dan berkata dengan sedikit senyum, maaf, aku benar-benar tidak tahu di mana dia. Bang! Kali ini, Harvey York tidak mengatakan apa-apa. Lebih omong kosong, dia langsung meletakkan senjatanya. Dia meletakkannya di lengan kiri Axel Lehner dan langsung menarik pelatuknya. Dengan suara, peluru timah menembus lengan kiri Axel Lehner, darah memercik, mengejutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3546 Darla Bowles dan wanita lain hampir berteriak pada saat ini. Dario Bowles dan yang lainnya juga memiliki kelopak mata yang berkedut liar, semuanya merasa sedikit linglung. Mereka semua melihat bahwa Harvey York bertindak sembrono. Hanya saja mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York akan bertindak gegabah sampai-sampai dia benar-benar berani menggunakan senjata api untuk melawan Axel Lehner. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan konsekuensinya sama sekali? Axel Lehner bergoyang dan hampir jatuh ke tanah, tapi dia masih mengatupkan giginya untuk mencegah dirinya berteriak. Karena karakter seperti dia, saya tidak bisa kehilangan wajah seperti itu. Pada saat ini, Harvey York memutar senjata api di tangannya, menunjuk ke tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, di mana Mandy Zimmer? Axel Lehner mencibir, dan berkata dengan tatapan jijik, saya tidak tahu. Cobalah. Banyak tamu wanita cantik melihat adegan ini dengan ekspresi obsesi, dan diam-diam berseru bahwa Tuan Muda Lehner sangat tampan, ini adalah pria sejati. Pria biasa akan menjadi pengecut ketika mereka menemukan adegan ini. Bagus sekali. Harvey York mengangguk. Bang, dia menarik pelatuknya lagi, kali ini menusuk lengan kanan Axel Lehner. Sekuat Axel Lehner, pada saat ini, aku langsung merasa ada gelombang kegelapan di depanku, dan Venus terbang di sekitar. Dengan pop, dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan berlutut langsung di depan Harvey York. Dan senjata api Harvey York bergerak di sepanjang jalan, dan menekan dahi Axel Lehner lagi, Anda bisa bertaruh pada apakah saya akan menembakkan tembakan ini. Axel Lehner hendak menggertakkan giginya untuk menolak, tetapi melihat Rahel Hardy. Dia datang dan berbicara dengan ringan. Master Lehner, saya tahu karakter Master York dengan sangat baik. Jika Anda tidak memberitahu keberadaan Ni kakak ipar, dia pasti akan menarik pelatuk dan meledakkan kepala Anda. Kelopak mata Axel Lehner melonjak, dan kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya. Letnan itu bisa membunuh dan tidak bisa dipermalukan.
Tepat ketika saya memasuki Taman Amal, saya menghubungi selir kelima Anda, dan saya belajar sesuatu darinya. Saya hanya bisa mengatakan, Tuan Lehner, jangan terlalu percaya diri. Jangan lupa niat awal Anda. Apa sebenarnya yang akan Anda lakukan di babak ini? Apakah Anda tidak ada gunanya di hati Anda? Untuk tujuan Anda sendiri, haruskah Anda juga menanggung satu atau dua? Tapi Anda untuk sesaat, Anda lupa niat awal saya dan memilih untuk bertarung dengan Master York sampai akhir di sini. Menurutmu lebih penting mempertahankan niat awal, atau berjuang sampai akhir untuk melindungi wajahmu yang hilang? Tentu saja, jika kamu memilih untuk mempertahankan niat awalmu, orang sepertiku dapat membantumu dengan Yang Lehner, dan mereka bisa menjamin tidak akan ada yang berani menceritakan apa yang terjadi malam ini. Mendengar kata-kata Rahel Hardy, ekspresi Axel Lehner berubah. Ubah dan ubah. Dalam permainan besar hari ini, jelas bahwa tujuannya pada awalnya hanya untuk menguji Harvey York. Untuk melihat apakah Master York yang legendaris sebagus yang dikatakan Celia Beck. Tetapi ternyata Harvey York tidak hanya lebih baik, tetapi bahkan lebih baik daripada rumor. Dalam situasi seperti itu, Axel Lehner terpaksa sampai sejauh ini. Adegan ini memang tidak sesuai dengan niat dan minat aslinya. Hanya saja, biarkan di Axel Lehner mengakui nasihatnya seperti ini, dia tidak bisa lulus ujian di hatinya. Harvey York tersenyum saat ini, karena Lehner muda tidak takut mati, maka saya tidak ingin Anda mati. Anda ditembak 2 kali di lengan, tetapi mudah diobati. Ini bukan masalah besar. Kebakaran 2 tembakan lagi. Bahkan jika cedera ini disembuhkan, itu masih seorang cacat, dan dia hanya bisa menggunakan kursi roda selama sisa hidupnya. Saya tidak tahu apakah orang cacat ingin dipromosikan, apakah Longman dan keluarga Lehner akan setuju. Apakah kedua saudaramu yang baik akan setuju? Apa yang akan terjadi pada Tuan Muda Lehner yang cacat yang tidak bisa berada di posisi itu? Pada saat itu, wilayahmu, kekayaanmu, milikmu 72 selir dari 3 istana dan 6 halaman adalah milik mereka. Aku sangat menantikan untuk melihat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3547 pada saat ini, wajah Axel Lehner berubah drastis. Dia bisa mengambil banyak hal. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya terima adalah bahwa semua yang semula milik saya telah menjadi ke-7 tua atau 13 tua. Terutama Tuan Muda ke-13 Johann Lehner. Karena Johann Lehner dulu hanyalah salah satu sidekik, pelayan, dan pelayannya. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang berikutnya naik ke atas? Memikirkan hal ini, setelah menimbang Axel Lehner untuk sementara waktu, dia akhirnya menahan semua kesombongan yang tidak perlu dan menenangkan diri sendiri. Lagi pula, jika dia tidak tenang, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Kemudian, dia membuka mulutnya dengan ekspresi jelek, biarkan saya menelepon. Rahel Hardy melangkah maju sambil tersenyum dan membantunya menemukan telepon. Axel Lehner memutar nomor, dan tak lama kemudian terdengar suara dingin dari seberang, Tuan Lehner, instruksi apa yang Anda miliki? Ekspresi Axel Lehner berubah, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, kirim Mandy Zimmer kembali ke perusahaan emas kota Wu, segera. Setelah mengatakan itu, Axel Lehner perlahan mendorong menjauh senjata api yang Harvey York tunjuk ke dahinya, menjadi lebih tenang dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa emosi sedikit pun dalam kata-katanya, dia berkata perlahan, selain itu, ada satu hal lagi. Saya telah memutuskan untuk membayar Anda kembali 1 miliar yang saya berutang kepada Anda, dan itu juga akan menjadi 1,5 miliar dengan bunga. Saya harap hari ini semua, kita dapat mengubah pertempuran kita menjadi batu giok dan sutra. Saya bisa bersumpah dan tidak lagi peduli dengan urusan hari ini. Saya juga berharap Anda dapat melihat ketulusan saya, Tuan Muda York. Aku melakukan semua ini, dan ini untuk menguji apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi sekutuku. Dan sekarang, kamu punya. Mendengar kata-kata Axel Lehner, Harvey York harus menghela nafas dalam hatinya, ini adalah sosok yang heroik. Saya tidak hanya bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tapi saya juga bisa mengakhiri adegan buruk hari ini dalam satu kalimat. Dia kehilangan wajah sebesar itu di Axel Lehner, jadi ternyata untuk menyelesaikan tes. Berbicara tentang ini di masa depan, siapa yang akan mengatakan bahwa keterampilan tempur Axel Lehner lebih rendah dari yang lain? Harvey York menyipitkan mata pada Axel Lehner, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan ringan, oke, saya menerima kebaikan yang Lehner. Tapi premisnya adalah istri saya tidak kehilangan sehelai rambut pun. Jika tidak, semuanya hari ini, jika kamu bisa mementaskannya sekali, kamu bisa mementaskannya untuk kedua kalinya. Galicia Gold Company, Mandy Zimmer dikirim ke pintu perusahaan dan diletakkan. Pada saat yang sama, seorang pria yang memegang kamera dan tampak seperti sutradara berjalan dengan anggukan dan wajah tertunduk, dan berkata, Tuan Zimmer, saya benar-benar minta maaf. Kesalahpahaman, semuanya hari ini adalah kesalahpahaman. Kami awalnya syuting sebuah reality show, dan iring-iringan mobil Anda kebetulan lewat, dan kami memperlakukan Anda sebagai tamu di reality show. Tepat setelah pihak film mengkonfirmasi hal ini, kami mengirim Anda kembali sesegera mungkin.
Terima juga permintaan maaf kami. Saat berbicara, Direktur menandatangani cek jutaan dolar dan memasukkannya ke tangan Mandy Zimmer. Kemudian, dalam pandangan Mandy Zimmer yang agak bingung, dia dengan cepat menghilang. Di dalam mobil pengasuh Toyota Alphard tidak jauh, beberapa murid Longman melihat pemandangan ini dan dengan cepat mengirim pesan. Galicia, di aula samping Charity Garden. Kekacauan di luar telah benar-benar hilang. Axel Lehner, yang tertembak di kedua lengan, juga pergi ke rumah sakit untuk perawatan luka-lukanya sesegera mungkin. Celia Beck, selir kelima Celia Beck, yang duduk di seberang Harvey York saat ini, sangat mengesankan. Harvey York, yang duduk di seberang Celia Beck, teleponnya berdering pada saat ini. Setelah dia melihat foto-foto itu beberapa kali, wajahnya yang tegang sedikit rileks. Dilihat dari foto-foto yang dikirim Rahel Hardy, Mandy Zimmer tidak hanya aman, tetapi juga tidak tahu apa-apa tentang kebenaran apa yang terjadi. Ini adalah hal yang paling penting. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3548 melihat ekspresi Harvey York yang santai, wajah Celia Beck lebih seperti senyuman daripada senyuman saat ini. Dia memandang Harvey York dengan mata aneh, dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, saya harus mengakui bahwa tindakan Anda sangat berani dan tidak terduga." Wajah dan lengannya terluka di depan umum. "Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan yang Lehner? Akankah kamu benar-benar berjuang sampai akhir bersamamu?" Suara Celia Beck sedikit dingin. "Harvey York, haruskah aku mengatakan bahwa kamu terlalu sombong? Atau kamu terlalu berani?" Pada saat ini, wajah Celia Beck menunjukkan sedikit kemarahan di samping kesejukan. Hanya saja ekspresi dan nafas ini muncul di wajahnya, tidak hanya tidak membuatnya kehilangan pesonanya, tetapi sebaliknya membuatnya menjadi temperamen yang tak terkatakan. Sehingga pria itu ingin menamparnya 2 kali, atau dia ingin ikut dengannya 2 kali. Meskipun wanita seperti itu menjengkelkan, tetapi setelah lama berhubungan, dia tidak bisa tidak ingin menaklukkannya. "Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong?" Harvey York tampak acuh tak acuh. "Duduklah kalau sudah selesai bicara. Aku tidak memintamu menjelaskan soal hari ini, sudah banyak muka." Harvey York terlihat acuh. "Juga, jika Axel Lehner benar-benar ingin bertarung sampai akhir, saya tidak keberatan membunuhnya atau menghancurkannya terlebih dahulu." Cahaya dan awannya ringan, dan dada Celia Beck yang menjulang tinggi terus naik dan turun. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba duduk di seberang Harvey York, mengambil gelas air dan mengambil napas, menggunakan ini untuk menenangkan pikirannya. "Katakan padaku, kamu datang ke sini secara khusus dari luar untuk membantu Axel Lehner memimpin negosiasi ini. Kamulah yang melamarnya tentang aliansi denganku, kan?" Harvey York menyesap cangkir tehnya. "Teh, tampilan ketidakpedulian. Ya, memang saya yang mengusulkan kepada Tuan Muda Lehner bahwa musuh-musuh mungkin bukan teman, tetapi pasti sekutu alami. Hanya saja saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan begitu impulsif sehingga hampir menyebabkan sebuah malapetaka, menyebabkan kita berdua itu tidak akan berakhir. Biarkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena perluasan pikirannya yang Lehner, dia akan melawan Anda sampai akhir jika Anda melukai lengannya." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Mati. Berjuang sampai akhir. Bertarunglah denganku sampai akhir." Yang murah adalah Lehner muda ke-7 dan Lehner muda ke-13. Tuan Muda Lehner dapat menelan suaranya dan menahan suaranya, hanya karena dia ingin meminjam tanganmu dan membunuh Tuan Muda ke-13 Johan Lehner tidak lebih dari itu. "Apakah aku salah?" Wajah Celia Beck sedikit menjadi gelap, tetapi setelah beberapa saat dia harus menghela nafas dan berkata, "Kamu benar. Kamu benar. Artinya begini, tapi ingat, ini bukan tentang membunuh orang dengan pisau, tapi membentuk aliansi ofensif dan defensif. Lagi pula, setiap orang memiliki lawan, dan lebih baik bertarung melawan musuh bersama daripada bertarung secara terpisah, bukan?" Harvey York berkata dengan ringan, "Aliansi ofensif dan defensif. Itu hanya hal yang baik untuk dikatakan. Jika tebakanku benar, satu-satunya orang yang akan menembak adalah aku, dan dia hanya akan membantunya di belakang layar. Bahkan ketika aku datang untuk membantunya memecahkan 2 lawan yang merepotkan, setelah dia mencapai keinginannya sebagai kepala keluarga, dia akan berbalik dan berurusan denganku. Mungkin dia akan membunuhku dengan kekuatan guntur, dan salju memalukan hari ini." Kataku, kan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3549 wajah Celia Beck sedikit berubah, dan sedikit keringat muncul di dahinya. Dia tidak menyangka Harvey York begitu sulit untuk dihadapi, jadi dia bisa melihat pikiran hati-hati Axel Lehner dengan sangat jelas. Singkatnya, Axel Lehner hampir seperti orang transparan di depan Harvey York. Harvey York menyipitkan mata ke Celia Beck sejenak, lalu tersenyum tipis dan melanjutkan, "Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, Nona kelima. Karena saya duduk di sini dengan tenang, itu berarti saya melihat melalui kalian semua. Saya juga memilih untuk bekerja sama dengan semua pemikiran yang Lehner. Lagi pula, yang disebut kerjasama adalah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan masa tinggal Anda juga mewakili sikap Axel Lehner. Mungkin Anda bisa mengatakannya secara langsung,
kondisi seperti apa yang akan diberikan Axel Lehner kepada saya. Agar aku bisa melepaskan konflik hari ini dan dengan tulus bekerja sama dengannya sekali saja. Mendengar kata-kata Harvey York, Celia Beck menghela napas lega. Dia pernah berpikir bahwa Harvey York akan sepenuhnya berbalik melawan Axel Lehner karena Mandy Zimmer diikat. Tapi sekarang sepertinya Harvey York juga memiliki garis bawah dan gaya perilakunya sendiri. Karena Axel Lehner tidak benar-benar menyakiti Mandy Zimmer, sampai batas tertentu, demi situasi keseluruhan, dia untuk sementara bisa melepaskan keluhannya. Celia Beck juga bersukacita dalam hatinya bahwa Axel Lehner mampu melepaskan martabatnya di saat kritis, meminta maaf, membebaskan orang, membayar kembali uang, dan memilih kerjasama. Kalau tidak, begitu mereka mati sampai akhir, sebagian besar orang yang mati hanya akan menjadi Axel Lehner, bukan Harvey York. Anda adalah orang pertama yang membuat Tuan Muda Lehner menundukkan kepalanya selama bertahun-tahun. Ini cukup untuk membuat Anda melihat ke bawah ke seluruh Galicia, seluruh barat laut. Setelah mengatakan itu, Celia Beck juga mengeluarkan sepotong tas Hermes dari tas jinjingnya. Sebuah cek ditempatkan di depan Harvey York. Ini 1,5 miliar yang dikatakan Yang Lehner. Ada 1 miliar yang menjadi hak Mandy Zimmer, dan 500 juta lainnya adalah bunga. Jelas. Bunga 500 juta ini tidak hanya mewakili ketulusan Master Lehner, tetapi juga wajah yang dia berikan kepada Anda. Ini juga mewakili transformasi dua sisi menjadi batu giok dan sutra. Saya harap Anda dapat memahami upaya sungguh-sungguh dari Guru Lehner, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, untuk bunga tambahan 200 juta, saya akan menganggap bahwa Lehner muda benar-benar memiliki ketulusan kerjasama. Uangnya, saya akan menerimanya. Ini adalah akhir dari masalah untuk saat ini. Aliansi juga bisa tercapai. Hanya saja, itu tidak cukup. Tidak cukup membiarkan saya mengambil tindakan dan terus berurusan dengan Johan Lehner. Wajah Celia Beck menjadi gelap, berkata, Harvey York, Anda tidak perlu pergi sedikit pun. Anda tidak berurusan dengan Johan Lehner di tempat pertama. Ini hanya masalah distrik baru Galicia, Anda ditakdirkan untuk mati selamanya. Untuk berurusan dengan Johan Lehner, awalnya itu urusanmu. Sekarang kami berada di pihak Anda dan menjadi sekutu Anda, itu setara dengan membantu Anda, apalagi yang Anda inginkan. Harvey York berkata langsung ke intinya, aku tidak membutuhkanmu, aku hanya membutuhkanmu untuk jatuh ke dalam perangkap pada saat yang kritis. Celia Beck mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, apa maksudmu? Itu artinya saya siap memberi pelajaran kepada Johan Lehner. Biarkan dia mengerti bahwa saat dia menang atas orang-orang Tianzu, akhir sudah ditakdirkan. Dan kuharap saat aku melakukannya, keluarga Longman dan Lehner bisa berpura-pura tuli dan bisu. Dalam hal itu seharusnya menjadi tugas yang mudah, kan? Ekspresi Celia Beck sedikit berubah dan berkata, bagaimana Tuan Muda Lehner bisa melakukan hal seperti itu untukmu? Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, dia akan, karena Anda akan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kepentingannya untuk melakukannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3550 ekspresi Celia Beck sedikit kental, dan dia berkata dengan suara rendah, mengapa? Mengapa saya harus membantu Anda menjelaskan Yang Lehner? Harvey York berdiri, mencubit cek di atas meja, dan terkekeh, hanya karena kamu hanya selir kelima, kamu tidak akan pernah bisa menjadi Nyonya Lehner. Harvey York berbalik dan pergi. Ketika ekspresi Celia Beck berubah, Rahel Hardy masuk dari luar rumah. Dia juga memegang cek di tangannya dan meletakkannya di depan Celia Beck dengan ringan. Celia Beck juga meliriknya tanpa sadar, dan kemudian kelopak matanya melompat. Ini adalah cek 500 juta. Cek datang dari Harvey York, dan itu jelas ditandatangani sejak lama. Melihat cek itu, mata Celia Beck serius, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Muda York, apa artinya ini? Apakah Anda ingin membeli saya? Saya beritahu Anda, tidak ada yang bisa memiliki wanita seperti Tuan Muda Lehner. Cukup untuk membeli. Kita hanya akan hidup untuk kepentingan Tuan Muda Lehner. Jangan bersemangat. Rahel Hardy mengulurkan tangan dan menepuk bahu tampan Celia Beck dengan ekspresi tenang. Tuan Muda York tidak bermaksud menyuap Anda. Dia hanya ingin memberitahumu bahwa semua selir kaisar punya waktu untuk pergi ke istana yang dingin. Apalagi, kekasih yang suka main-main. Anda menyebutnya selir, katakan itu disebut mainan. Jika Anda tidak mempersiapkan sesuatu untuk diri sendiri ketika Anda masih muda, bagaimana Anda akan hidup ketika Anda tua? Seseorang yang pernah menjadi selir tidak mungkin menjadi pengemis, kan? Pegunungan pendukung bisa jatuh, dan semua orang bisa berlari, hanya mengandalkan diri sendiri adalah yang terbaik, kan? Tubuh halus Celia Beck bergetar sedikit, lalu dia menghela nafas dan berkata, kamu meyakinkanku. Anda memberitahu saya Tuan Muda York, saya telah menerima kebaikannya. Saya akan menjamin bahwa Tuan Muda Lehner akan menyetujui permintaannya. Tapi saya juga meminta Tuan Muda York untuk bertindak cepat. Lagi pula, kita berdua berharap Johan Lehner akan segera turun, kan? Setelah berbicara, Celia Beck juga berbalik dan pergi, tetapi punggungnya sunyi. Setelah menyelesaikan masalah Axel Lehner,
Harvey York tidak langsung menyerang Johan Lehner. Meskipun pihak lain benar-benar pantas mati, untuk Harvey York, tidak perlu terlalu khawatir tentang semua ini. Yang benar-benar khawatir adalah Axel Lehner. Tepat ketika Harvey York akan merencanakan langkah selanjutnya, dia tiba-tiba mendengar telepon bergetar. Setelah menghubungkan telepon, suara sedikit seru Carmelo Banks datang dari sisi yang berlawanan. Tuan Muda York, itu tidak baik. Salah satu siswa kami meninggal ketika dia datang untuk berlatih seni bela diri. Harvey York mengerutkan kening setelah mendengar ini. Detik berikutnya, dia melemparkan adegan itu ke Rahel Hardy, lalu melompat ke Toyota Domineering dan pergi. Aula seni bela diri nasional baru saja tiba di tangannya dan belum dibuka secara resmi untuk itu. Bisnis. Bagaimana seorang siswa bisa mati? Apa yang kamu bercanda? Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di pintu masuk Aula seni bela diri nasional. Meskipun sudah malam, ada banyak orang berkerumun di pintu masuk kuno dari Balai Seni Bela Diri Nasional, dan masih ada hantu dan lolongan serigala. Harvey York terjepit dari kerumunan, dan penglihatannya langsung menjadi jelas. Saya melihat Carmelo Banks dipermalukan saat ini, jelas dipukuli beberapa kali, dan dialah satu-satunya yang tidak berani melawan. Di sisi yang berlawanan, ada lebih dari selusin pria dan wanita yang mengancam, semua memegang tongkat di tangan mereka, tampak seperti akan membunuh Carmelo Banks. Adik-adik membawa oleh Carmelo Banks semua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka saat ini, jelas mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.